Wanita ini terkejut karena saat terbangun di sebuah kamar hotel, ia tidur dengan seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Akibat pengaruh minum dan kesalahpahaman yang sepele, pria dan wanita ini salah pasangan hingga terjadilah hubungan terlarang di antara keduanya yang berujung kehamilan. Karena perbedaan status sosial, wanita ini selalu diabaikan, bahkan pria yang ternyata seorang CEO menolak untuk menikahinya. 지금 나하고 꼭 같이 갈 때가 있어요. Pertemuan keduanya berawal saat Myung sedang pergi berlibur dengan seseorang yang ia taksir, sementara Lee Gon berencana melamar kekasihnya di hotel yang sama. Tanpa Lee Gon sadari, ia diintai oleh musuhnya karena dendam pribadi. Minuman yang ia pesan telah dicampur dengan ramuan yang membuatnya lupa segalanya. Di waktu yang hampir bersamaan, Myung dicampakkan oleh pria yang pergi bersamanya karena gadis itu terlalu lugu dan kampungan. Untuk menghilangkan penat, Myung minum seorang diri dengan perasaan hampa. Tak lama kemudian, keduanya merasa pusing hingga memutuskan beristirahat sembari menunggu kedatangan pasangan masing-masing. Tak lama kemudian, dua musuh Lee Gon masuk dan membuka seluruh pakaiannya dan mengganjal pintu kamar agar wanita suruhan mereka bisa dengan leluasa masuk demi menjebak Lee Gon. Saat dua orang itu keluar, mereka tanpa sengaja membuat angka 9 di pintu kamar Lee Gon memutar ke bawah hingga menjadi angka 6. Kesalahan fatal itu membuat Myung salah masuk ke sana dalam keadaan setengah sadar. Lalu terjadilah malam penuh gairah di antara Lee Gon dan Myung. Keesokan harinya, baik Lee Gon maupun Myung sama-sama heboh dengan keadaan keduanya yang tak berbalut sehelai benang pun. Belum habis keterkejutan mereka, tiba-tiba Tuan Pak dan rekannya yang ternyata adalah kakak ipar Myung masuk ke dalam sembari menyalakan kamera video. Di luar dugaan, mereka juga ikut terkejut ketika melihat Myung yang ada di balik selimut. Dua orang itu lantas kabur keluar kamar, sementara Lee Gon dan Myung sibuk merapikan diri sembari terus berdebat tentang apa yang keduanya alami. Lee Gon terus menuduh Myung bersengkongkol dengan Tuan Park dan kakak iparnya, sementara Myung terus menyangkal karena ia memang tak tahu apa-apa. Lee Gon baru berhenti mengintimidasi Myung ketika karyawan hotel membuktikan bahwa Myung adalah tamu di kamar 2006. Lee Gon juga melihat sendiri bagaimana angka 9 di pintu kamarnya telah berputar ke bawah menjadi angka 6. Saat kembali ke kamarnya, Myung sangat terkejut mendapati wanita lain yang sedang bersama pengacara Min. Namun bukannya merasa bersalah, pria itu justru menghina Myung dan mengatainya gadis yang mudah dipakai dan dibuang. 얼마나 당신을 좋아했는데. Lee Gon yang hendak mengembalikan sepatu Myung yang tertinggal di kamarnya melihat kejadian itu dan langsung naik pitam. Ia lantas membawa Myung pergi setelah membalas ucapan pengacara Min dengan kata-kata yang jauh lebih merendahkan. 넌 그냥 렉이야, 쓰레기. Melihat nasib Myung yang dicampakkan oleh orang yang dicintainya membuat Lee Gon ikut meradang. Wajar saja, beberapa saat sebelumnya Lee Gon menerima pesan dari Sera bahwa kekasihnya itu tak jadi menyusulnya ke Makau. Setelah bertahun-tahun berjuang di panggung balet, Sera pada akhirnya mendapat tawaran menjadi pemeran utama. Sera rupanya ingin memperjuangkan karirnya untuk terakhir kali agar ia bisa menikah dengan Lee Gon tanpa adanya penyesalan. Lee Gon pun merasa dicampakkan. Nyata bagi Sera, cinta Lee Gon tak lebih penting dari karirnya di dunia balet. 우선 미안해. 정말 미안해. Karena merasa senasib, Lee Gon akhirnya membawa Myung untuk didandani secantik mungkin oleh perias handal. Tujuannya tak lain adalah membalas dendam dan menunjukkan kepada pengacara Min bahwa Myung bukanlah catatan tempel, melainkan lem super yang bisa membuat orang terluka jika berusaha menghancurkannya. Perias handal memang sangat memuaskan. Hasilnya, Myung tampak cantik dan memukau layaknya gadis bangsawan. Lee Gon lalu mengajak Myung ke kasino tempat pengacara Min dan wanitanya berada. Mereka pun terlibat dalam permainan kartu di meja yang sama. Awalnya, pengacara Min selalu menang. Myung yang melihatnya lantas cemas dan takut membawa sial bagi Lee Gon. Namun Lee Gon justru terlihat santai dan terus menaikkan taruhan. Tak diduga, saat pengacara Min sudah yakin ia akan menang banyak, Lee Gon meminta Myung mendoakan chip yang dipegangnya. Lee Gon tak salah menilai bahwa Myung adalah Dewi Fortuna sejati karena setelahnya Lee Gon menang banyak hingga semua chip yang dipertaruhkan pengacara Min jatuh ke tangannya.
Melihat kekalahannya, pengacara Min memohon agar Lee Gon mau memberikan sedikit chip untuknya. Lee Gon pun setuju memberikan semua chip yang ada di meja asalkan pengacara Min mau berlutut dan meminta maaf pada Myung. Seharusnya kesempatan itu digunakan Myung untuk membalas pengacara Min, namun hati Myung yang terlalu baik tak tega untuk melakukannya. Seusai berjudi di kasino, Myung dan Lee Gon mengobrol dari hati ke hati di halaman hotel. Lee Gon meminta Myung agar tidak terlalu baik kepada siapapun dan mulai memikirkan dirinya sendiri. Ia juga meminta agar Myung melupakan kejadian di malam sebelumnya. Myung pun tak keberatan karena memang merasa mereka takkan pernah bertemu lagi. Mereka pun berpisah setelah mobil jemputan Lee Gon datang. Dalam benak Lee Gon maupun Myung, pertemuan itu amatlah berkesan. Semenjak mendengar kabar Sera meninggalkan Korea, para tetua mulai gelisah karena rencana pernikahan Lee Gon sudah pasti batal. Mereka pun mendesak Ketua Wang untuk mengizinkan Lee Yong menggantikan Lee Gon jika dalam 1 tahun ke depan Lee Gon belum juga memberikan keturunan. Lee Yong adalah putra dari simpanan ayah Lee Gon. Ketua Wang akhirnya mengizinkan Lee Yong dan ibunya tinggal bersama mereka. Lee Gon juga terpaksa membiarkannya bekerja sebagai asisten manajer di perusahaannya, meskipun penampilan Lee Yong yang tampak bodoh dan tak tahu apa-apa. Namun ternyata ia berusaha menjalankan misi untuk menyingkirkan Lee Gon dari tahta pewaris. Kesempatan yang Lee Yong tunggu akhirnya tiba juga. Siang itu, Lee Yong melihat Lee Gon menerima paket misterius yang cukup membuatnya kesal. Sebenarnya, paket itu dikirimkan oleh Tuan Park yang mengancam akan menyebarkan video Lee Gon ketika tertangkap basah berbuat asusila di hotel. Lee Gon yang meradang lantas berniat menemui pengacaranya untuk menuntut Tuan Park. Tanpa Lee Gon sadari, disk lepas berisi videonya ternyata tertinggal di meja kantor. Kesempatan itu pun digunakan oleh Lee Yong untuk menyalin video tersebut dan menyimpannya dengan niat jahat. Lee Gon pergi ke firma hukum tempat Myung bekerja. Itu bukan kali pertama ia ke sana. Sebenarnya, ia sempat bertemu dengan Myung saat diancam oleh Min Byung Chul. Lagi-lagi, Lee Gon menyelamatkan Myung dan membuat Min Byung Chul dipecat dari pekerjaannya. Ketika Lee Gon menceritakan tentang video pemerasan itu, pengacara Hong memberi saran agar tak menuntut Tuan Park karena bisa membahayakan reputasinya. Bagaimanapun, jika publik tahu video Lee Gon bersama wanita di hotel, citranya pasti akan tercemar dan berdampak dengan keberlangsungan perusahaan. Hong pun meminta Lee Gon agar bernegosiasi langsung dengan orang-orang di pabrik sabun, alih-alih memenjarakan mereka. Sementara itu, Myung yang tengah bekerja baru menyadari kejanggalan dalam tubuhnya ketika temannya meminta bantalan hangat karena kram datang bulan. Myung pun mulai menghitung kapan terakhir kali ia menstruasi dan pada akhirnya memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan. Garis 2 yang terpampang jelas di tespek membuat Myung merasa gelisah. Sebenarnya, ia sempat beberapa kali bertemu dengan Lee Gon, namun ia sengaja tak ingin memberitahu tentang kabar kehamilannya. Rasa bersalah membawa Myung pergi ke gereja. Dalam bilik pengakuan dosa, Myung menceritakan kehamilannya pada seorang pria yang dikiranya pastor. Pria itu tak menyangkal, melainkan terus mendengarkan keresahan Myung. Si pria di dalam bilik itu bernama Daniel. Ia menyarankan pada gadis itu untuk memberitahu ayah si bayi dalam kandungan, karena menurutnya sang ayah berhak tahu keberadaan si janin agar mereka bisa memutuskan yang terbaik. Daniel juga menyemangati Myung agar tetap bertahan dalam situasi yang berat. Usai mengakui dosa-dosanya, Myung memutuskan kembali ke Pulau Yeol dan memberitahu ibunya. Namun ketika tiba di sana, Myung mendadak ragu karena takut membuat ibunya kecewa. Akan tetapi, keesokan harinya, Myung tertangkap basah menggunakan alat tes kehamilan di kamar mandi demi memastikan jika ia benar-benar hamil. Ibu mana yang tak marah jika mengetahui anak gadisnya tiba-tiba hamil tanpa suami? Terlebih lagi, Myung bersikeras menyembunyikan jati diri pria yang dimaksud, bahkan menyebutnya sudah meninggal. Namun kakak-kakak Myung tak percaya dan terus mendesaknya. Melihat Myung diinterogasi oleh keluarganya, kakak iparnya yang bernama Tuan Choi yang juga memasukkan obat penambah gairah ke minuman Myung segera melerai mereka. Choi lantas memberitahu siapakah pria yang telah menghamili adiknya. Suatu kebetulan, saat itu Lee Gon tengah bernegosiasi di pulau tersebut. Terlebih Lee Gon juga datang ke restoran milik Ibu Myung bersama para karyawan pabrik untuk makan bersama.
Melihat kedatangan Lee Gun, ibu Myung naik pitam dan lantas memaksa Myung untuk memberitahu sendiri tentang kehamilannya pada pria itu. Mendengar pengakuan Myung, Lee Gun hampir tak sadarkan diri. Ia pun diseret ke rumah keluarga Myung untuk diinterogasi. Ibu Myung memaksanya untuk menghubungi sang nenek. Di waktu yang bersamaan, nenek Lee Gun sebenarnya hampir pingsan ketika melihat video Lee Gun tertangkap basah di hotel bersama wanita selain Sera. Tentu saja, Yong yang memperlihatkan video itu kepada neneknya dengan maksud agar Lee Gun segera diturunkan dari tahta pewaris. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Saat Lee Gun menelpon, Ibu Myung mengambil alih ponsel dan langsung memberitahu kepada Ketua Wang jika Lee Gun telah menghamili putrinya. Ketua Wang awalnya sangat terkejut, namun tak lama kemudian ia tersenyum lebar. Bagaimana tidak, Lee Gun akhirnya memberinya cucu pewaris dan artinya ia bisa terus menjadi pimpinan Jangin Chemical. Ketua Wang meminta Ibu Myung untuk menjaga Lee Gun sampai esok pagi karena ia akan datang langsung ke Pulau Yeol dan bertanggung jawab. 아니 지금 임신이라고 했습니까? Berusaha menuruti permintaan Ketua Wang, Ibu Myung pun mengurung Lee Gun dan Myung di dalam sebuah gudang. Myung juga sudah memutuskan tak akan membiarkan anaknya lahir dalam keadaan yang tidak diinginkan. Ia tak mau kehadiran sang anak nantinya akan menjadi beban untuk hubungan Lee Gun dan Sera. Lee Gun pun meminta maaf karena ia merasa juga bersalah atas kehadiran janin itu. Ia meminta Myung pergi ke rumah sakit bersamanya karena tak ingin Myung melewati hal berat seorang diri. Namun ketika Lee Gun membuka mata, Myung sudah tak ada di sampingnya. Ia lantas menemui keluarga Myung dan memberitahu bahwa Myung nekat akan menggugurkan kandungannya. Mendengar hal tersebut, keluarga Myung dibuat panik. Mereka lantas menyewa perahu untuk segera mencari Myung ke semua rumah sakit di sekitar pulau. Saat mendengar detak jantung janin dalam perut Myung, Lee Gun sempat terpaku sejenak. Namun Myung tetap memutuskan untuk menghilangkan janin itu alih-alih mempertahankannya. Formulir tindakan telah ditandatangani. Myung pun sudah berada di dalam ruang operasi. Namun Lee Gun gelisah sembari menatap foto USG janin di perut Myung. Setelah menimbang-nimbang, Lee Gun akhirnya segera ke ruang operasi dan meminta Myung untuk menghentikan tindakannya. Saat Lee Gun dan Myung keluar dari rumah sakit, ibu dan sang kakak pun sudah menyusulnya. Bahkan Ketua Wang juga datang hampir bersamaan dengan mereka. Lee Gun lantas menjadi bulan-bulanan Ibu Myung beserta sang nenek. Mereka mengira Lee Gun membiarkan Myung melenyapkan anak dalam kandungannya. Karena merasa tersudut, Lee Gun lantas mengumumkan di depan keluarga Myung dan neneknya bahwa ia menginginkan anak itu. Bagi Lee Gun, menginginkan bayinya bukan berarti harus menikahi ibunya. Namun pendapat itu ditentang keras oleh Ibu Myung. Begitupun dengan Ketua Wang. Myung pun tak mau Lee Gun menikahinya tanpa dasar cinta. Ibunya pun berkata jika menyetujui apapun keputusan Myung. Ucapan Myung membuat Lee Gun termenung. Tak mudah menerima wanita lain dalam hidupnya karena ia masih mencintai Sera. Namun ia juga tak tega untuk membiarkan Myung melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian. Dengan penuh pertimbangan, Lee Gun akhirnya menemui Myung dan memintanya untuk menikah. Di depan keluarga dan orang-orang di Pulau Yeol, Lee Gun dan Myung mengikat janji suci pernikahan. Meskipun serba mendadak, pernikahan mereka berjalan lancar dan hikmat. Cincin yang dulu hendak digunakan Lee Gun untuk melamar Sera pada akhirnya tersemat kembali di jari Myung. Kendati Myung menikah dengan Lee Gun karena kecelakaan, Ketua Wang sangat menyukai Myung dan langsung memanggilnya dengan sebutan cucu menantu. Sebelum kembali ke Seoul, Ketua Wang berpesan Myung segera pindah ke rumah mereka. Ia juga akan menyiapkan kamar bagus untuk gadis itu. Usai pernikahannya dengan Myung, Lee Gun tak bisa tidur nyenyak. Terlebih sebelum mengikat janji, Lee Gun sempat menghubungi Sera dengan tujuan memberitahu jika ia akan menikah. Namun mendengar Sera yang amat antusias, Lee Gun mengurungkan niatannya. Terlebih saat itu, Sera juga akan tampil untuk pertama kalinya sebagai penari utama. Lee Gun khawatir jika ia memberitahu semuanya, Sera akan gagal dalam penampilannya. Ditemani oleh Tuan Tak, dalam keadaan mabuk berat, Lee Gun terus mengoceh tentang nasibnya yang tiba-tiba harus menikah dengan wanita asing yang baru dikenalnya. Semua orang bahagia kecuali dirinya sendiri. Tuan Tak yang merasa prihatin lantas mengalihkan perhatian Lee Gun dengan kado pernikahan yang diberikan oleh Tuan Park. Tuan Tak membuka kado itu dan menemukan sekaleng obat penambah gairah.
Spontan saja Ligon langsung teringat tentang miras yang ditenggaknya ketika di Makau. Dalam sekejap, pemikirannya tentang Myung pun berubah. Ia menduga Myung ikut ambil peran dalam usaha Tuan Park untuk menjebaknya. Pemikiran itu pun membuatnya depresi hingga berkonsultasi dengan seorang psikiater. Ligon benar-benar marah dan tak bisa menerima semua kesialan yang menimpanya. 아주 야수성이 강하고. Sementara itu, Myung telah kembali ke Seoul dan dijemput oleh Tuan Tak ke rumah Tuan Wang tanpa mengetahui kemarahan Ligon padanya. Tak ada wanita yang ingin diperlakukan seperti hama, namun itulah yang terjadi pada Myung. Ketua Wang memang sangat menyukainya, karena tahu bahwa Myung adalah gadis yang baik, namun tidak dengan Ligon. Pria itu tak mau tidur satu ranjang dengan Myung dan malah membiarkannya tidur di sofa. Ditambah lagi, Ligon melarang Myung memperhatikannya atau bersikap layaknya seorang pasangan. Bagi Ligon, hanya ada satu wanita yang ia cintai, yang tak lain adalah Sera. Awalnya Myung mengira Ligon akan memperlakukannya dengan baik dan tulus seperti sebelum mereka menikah. Myung bahkan rela keluar dari pekerjaan sesuai saran dari keluarga Ligon. Pengacara Hong yang sudah tahu dengan nasib pernikahan Myung selanjutnya dibuat prihatin dan memintanya agar menghubungi firma hukum jika suatu saat ada masalah. Mungkin Myung terlalu terlena dengan sikap baik Ketua Wang. Lagi pula, memang kini Myung diperlakukan bak ratu dan tinggal memberi perintah pada para pelayan. Namun saat Myung menemukan pintu rahasia yang tersembunyi di kamar Ligon, ia pun tertampar oleh sebuah kenyataan. Pintu tersebut adalah lorong menuju ruang rahasia yang dulu sering dipakai Ligon memadu kasih bersama Sera. Hati Myung pun kian tersayat ketika tak sengaja menonton video kemesraan Ligon dengan Sera di layar kaca. Mereka begitu saling mencintai dan mengagumi satu sama lain yang membuat Myung kembali didera rasa bersalah. 얼마나 예쁜지 확인 한번 해볼까요? Saat masih hanyut dalam perasaan sedihnya, tiba-tiba Ligon datang dan memarahi Myung karena masuk sembarangan ke ruang rahasianya. Dengan arogan, ia meminta Myung menandatangani surat perjanjian cerai. Dalam perjanjian itu juga tertulis jika Ligon akan memberikan tunjangan $1 miliar setelah anak mereka lahir. Namun dengan satu syarat, Myung harus pergi dari rumah itu. Tanpa bisa ditahan, air mata Myung langsung mengalir deras. Ia akan menandatangani perjanjian itu dengan menghapus syarat tunjangan. Myung tak mau menerima uang dari Ligon dan akan membesarkan anaknya sendiri. Bagi Ligon, bayinya mungkin hanya alat untuk mempertahankan posisi sebagai pewaris. Namun bagi Myung, anak itu lebih berharga dari apapun. 축복해준 것도 처음이었어요. Sementara itu Ketua Wang yang tahu jika Ligon bersikap dingin pada Myung segera menegur dan tanpa sengaja membandingkan Ligon dengan ayahnya yang tidak setia. Spontan Ligon marah dan langsung pergi begitu saja. Namun Ketua Wang tak kehabisan akal. Ia berpura-pura pingsan hingga harus dirujuk ke rumah sakit. Ligon yang khawatir terjadi sesuatu pada sang nenek segera menyusul dengan raut kepanikan. Setibanya di sana, Ketua Wang malah menyodorkan tiket kelas orang tua dan menyuruh Ligon pergi bersama Myung. Ligon pun tak bisa menolak meskipun ia melakukannya dengan enggan. Sebenarnya, Ligon tak ingin menyalahkan Myung sepenuhnya. Namun kekesalannya kepada Tuan Park membuatnya terus-terusan mencari pelampiasan. Dendam membara dalam hati Ligon membuatnya menjual pabrik sabun di Pulau Yeol kepada seorang rekan bisnis lain yang sebelumnya sama-sama menginginkan pabrik itu. Usai kelas orang tua, Myung dan Ligon berpisah. Myung yang lapar lantas makan seorang diri dan bertemu dengan Daniel. Daniel lalu meminta Myung untuk ikut ke kafenya yang baru. Di sana, setelah Myung membantu Daniel merapikan perabotan kue, mereka pun saling mengobrol. Karena terbawa suasana, tanpa sadar, Myung menceritakan segala keresahannya kepada Daniel yang masih mengaku jika dirinya seorang pastor. Daniel sendiri merasa dekat dengan Myung karena mengingatkannya pada sang adik yang masih belum ditemukan. Hari pun sudah malam, Daniel mengantar Myung pulang ke rumahnya. Saat Myung berhenti di depan sebuah rumah dan berkata bahwa itu adalah rumahnya, Daniel sangat terkejut dan tak menyangka jika suami Myung adalah Ligon. Di waktu yang bersamaan, Ligon yang baru pulang dari kantor memergoki Myung dan Daniel di depan rumahnya. Daniel sebenarnya sudah mengenal Ligon lantaran ia telah kenal dekat dengan keluarga Ketua Wang. Namun Ligon tak mengenal Daniel.
Kehadiran Daniel di malam itu membuat hati Ligon terusik. Terlebih sebelum pergi, Daniel berkata agar Myung tak sungkan untuk menghubunginya jika membutuhkan sesuatu. Berani-beraninya seorang pria berpesan demikian kepada istri orang dan bahkan di depan suaminya. 지가 뭔데 무슨 일이 생기면 연락을 하라 그래. Sementara itu, setelah berpikir matang, Myung meminta Ligon untuk memberinya waktu terkait penandatanganan perjanjian cerai. Ia masih berpikir akan merawat bayinya sendiri alih-alih meninggalkannya bersama Ligon. Namun Myung juga berkata, mungkin suatu hari nanti ia akan berubah pikiran setelah yakin siapa yang benar-benar dibutuhkan oleh anaknya. Sementara bagi Ligon, baik saat ini maupun 10 bulan mendatang, mereka akan tetap bercerai apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Myung datang ke kelas orang tua lagi seorang diri. Saat instruktur memberi tugas para suami untuk menjahit baju lampin, Myung berniat menjahitnya sendiri karena berpikir Ligon tak akan meluangkan waktu untuk kelas itu. Ternyata dugaannya salah. Di tengah keheranan sang instruktur, Ligon tiba-tiba muncul dengan tawa khasnya yang menggelegar. Tak hanya itu saja, Ligon juga langsung meminta jarum dan benang dan segera menjahit baju lampin bayi dengan ekspresi bahagia. Melihatnya, hati Myung pun menjadi berbunga-bunga, meskipun ia tahu jika kedatangan Ligon semata-mata hanya demi sang bayi dalam kandungannya. Usai kelas, Myung dan Ligon yang sedang menunggu lift untuk pulang tiba-tiba dikejutkan dengan sapaan seorang gadis yang mengaku sebagai sahabat Sera. Ligon kelabakan menjawab, sementara Myung yang peka lantas berbohong jika ia adalah asisten Ligon. Memang kebaikan Myung tak perlu diragukan lagi. Ia bahkan mau saja membuangkan sampah gadis sahabat Sera itu hingga membuat Ligon kesal dan tak habis pikir. 요즘에 휴지통 찾는 게 보물찾기보다 어려워서. Di lain sisi, Sera yang telah menyelesaikan pertunjukan tengah berkemas untuk kembali ke Korea. Hatinya sangat senang karena akan segera bertemu dengan Ligon. Sebenarnya, Sera merasa ada yang aneh pada Ligon akhir-akhir ini. Namun perasaan itu ia tepis lantaran Sera berpikir Ligon akan selalu menunggunya seperti yang sudah-sudah. Sera tak tahu saja jika Ligon sebenarnya mulai merasakan getaran-getaran yang tak biasa ketika ia bersama Myung. Di depan para tetua yang meragukan pernikahan mereka, Myung menjelaskan asal-usul kampung halamannya yang bersih dan nyaman. Para tetua pun terpikat dengan tutur kata Myung yang sopan, mengabaikan satu tetua yang memprovokasi mereka sebelumnya untuk menggeser posisi pewaris. Menurut para tetua lain, Ligon telah menemukan sebuah berlian. Setelah mendengar kata-kata Myung yang amat mencintai kampung halamannya itu, Ligon meminta Tuan Tak mencari tahu apa yang dilakukan rekan bisnis yang telah membeli pabriknya di Pulau Yeol. Ternyata rekan bisnisnya itu akan menjadikan Pulau Yeol sebagai tempat pembuangan limbah industri. Ligon pun menyesal karena terburu-buru mengambil keputusan atas dorongan emosi. Ia lantas menghubungi rekan bisnisnya untuk bernegosiasi. Sementara itu, Yong yang terus berusaha mencari celah untuk menjatuhkan Ligon pada akhirnya mengetahui tentang penjualan pabrik di Pulau Yeol. Yong dan ibunya segera berencana memberitahu Myung. Menurut mereka, tak ada hukuman yang lebih menyakitkan dari kekecewaan seorang istri kepada suaminya. 자기 와이프 고향에 그런 걸 짓겠다는데도 판다는 거야? Tak ada yang tahu perasaan manusia bisa terbolak-balik kapan saja, seperti perasaan Ligon yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lembut kepada Myung. Padahal sebelumnya, hatinya hanya dipenuhi kekesalan dan amarah. Mungkin karena sering bersama, Ligon pun menjadi lebih perhatian kepada Myung. Ia bahkan bersedia ikut menari dan bernyanyi bersama dengan warga di Pulau Yeol ketika rombongan ibu Myung datang ke Seoul. Myung sendiri tak menyangka jika Ligon akan meluangkan waktu untuk bersenang-senang bersama mereka. Meskipun pemarah dan kadang bersikap dingin, Ligon sebenarnya adalah pria yang baik dan pengertian. Melihat ketulusan Ligon, ibu Myung menjadi tenang lantaran sebelumnya ia mengira jika Ligon pernah menyiksa Myung. Dengan tulus pula, ibu Myung merentangkan tangan untuk memeluk Ligon dan memintanya menganggap ibu Myung sebagai ibunya sendiri. Hati Ligon pun terasa hangat karena pelukan itu. Sudah lama ia tak merasakan kasih sayang seorang ibu dan ibu Myung membuatnya seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam dirinya. 아이고 그동안 엄마 정이 얼마나 Demi Myung dan sang ibu serta demi Pulau Yeol yang indah dan bersih, Ligon akhirnya rela membayar denda pembatalan kesepakatan dengan rekan bisnisnya itu. Tak akan mungkin ia tega membuat Myung dan para warga Yeol bersedih
karena keputusannya yang konyol tempo hari. Dengan wajah penuh kelegaan dan kesadaran penuh, Li-gon memakai kembali cincin pernikahan yang sebelumnya ia lepaskan. Di tempat pameran karya seni Daniel, Myung yang datang atas undangan pria itu tiba-tiba menerima pesan misterius yang berisi bukti penjualan pabrik sabun di Pulau Yeol yang akan dijadikan tempat pembuangan limbah. Myung pun sangat terkejut dan gemetaran. Daniel yang melihat hal itu pun lantas mendekat dan bertanya apakah yang terjadi. Myung pun menceritakan masalahnya sembari berlinang air mata. Myung juga dibuat bingung, sebenarnya Li-gon ini orang seperti apa? Di waktu yang bersamaan, Daniel melihat Li-gon datang. Sebuah rencana pun terbesit di benak Daniel. Saat Myung hendak berlalu, tiba-tiba saja Daniel menarik Myung dalam pelukannya, sembari berkata, "Mari kita lihat seperti apakah sosok Li-gon yang sebenarnya." Pria mana yang tak marah ketika istrinya dipeluk oleh laki-laki lain? Ini bukan hanya soal cinta, namun juga harga diri. Bagi Li-gon, meskipun hubungan keduanya hanyalah pernikahan kontrak, Myung harus berpura-pura bahagia di depan orang lain. Namun bagaimana bisa Myung berbuat demikian jika Li-gon telah membuatnya kecewa? Li-gon mengabaikan sindiran Daniel yang menyeratkan bahwa ia adalah suami buruk dan hanya bisa membuat istrinya menangis. Mengejar Myung lebih penting ketimbang menanggapi pria asing yang sok tahu tentang kehidupannya. Li-gon memang berhasil menahan Myung. Namun sikap Myung semakin membuatnya bingung. Myung lalu mempertanyakan apakah arti dirinya bagi Li-gon. Ia tak mengungkapkan secara langsung mengenai kekecewaannya ketika mendengar Li-gon menjual pabrik sabun kepada perusahaan yang buruk. Tentu saja Li-gon semakin pusing dibuatnya. Terlebih Myung langsung pergi begitu saja tanpa memberitahu apa yang membuatnya begitu kesal. Karena berniat menghibur Myung, Li-gon pulang sembari membawa kue tart yang besar. Namun yang dilihatnya justru Myung telah menenteng koper dan bersiap pulang ke Pulau Yeol. Meskipun Li-gon bertanya, Myung tetap tak menjelaskan secara langsung hal apa yang membuatnya merajuk. Karena tak tahan, Li-gon akhirnya membiarkan Myung pergi dan berpura-pura tak peduli. Hati yang resah membawa Myung lewat di depan kafe milik Daniel. Daniel yang melihatnya pun segera memintanya untuk mampir. Seperti biasa, keduanya tak segan berbagi keresahan masing-masing. Saat ini, Myung pun lebih leluasa bercerita setelah tahu bahwa Daniel bukan seorang pastor. Daniel juga menceritakan tentang adiknya yang bernama sama dengan Myung. Ia juga mempertegas hubungan mereka yang bukan sebagai pria dan wanita, melainkan seperti adik dan kakak, dan Myung pun sepakat. 내가 다 도와줄게요. 신오빠처럼. 오케이? Menuruti saran Daniel, Myung akhirnya kembali ke rumah Li-gon. Tak disangka, ternyata Li-gon sudah menunggunya di depan gerbang. Meskipun tampak tak peduli, sebenarnya Li-gon sangat khawatir jika Myung pergi sendirian. Malam itu pun berlalu dengan kesepakatan bahwa mereka akan kembali bersikap sesuai kontrak perjanjian. Keesokan harinya, kakak Myung yang bernama Mija berkunjung bersama sang suami. Mereka berniat pindah ke Seoul sembari memastikan bahwa Myung diperlakukan baik oleh keluarga Li-gon. Li-gon dan Myung pun berpura-pura lengket seperti pasangan yang saling mencintai agar tak membuat mereka khawatir. Akan tetapi, keresahan Myung tak bisa ditutupi. Ia sengaja tak mengizinkan Li-gon pergi naik kapal feri bersama Mija dengan alasan sibuk. Meskipun demikian, Li-gon akhirnya tetap menyusul karena tak bisa membiarkan Myung tampak menyedihkan di depan kakaknya. Di kapal itu, Myung akhirnya bicara tentang penjualan pabrik sabun dan tempat pembuangan limbah. Li-gon akhirnya mengerti mengapa Myung sangat marah padanya. Namun belum sempat ia menjelaskan hal yang terjadi, Mija yang mendengar obrolan mereka langsung mengamuk dan menjadikan Li-gon bulan-bulanan. Di tengah keributan itu, tiba-tiba Mija mengalami kontraksi. Seketika mereka pun panik dan membawa Mija masuk ke ruangan di dalam kapal. Sayangnya, Li-gon tak menemukan dokter di kapal itu, sementara butuh 20 menit sebelum kapal mencapai daratan. Tak ada jalan lain, ia pun membantu Mija melahirkan dengan selamat. Kelegaan meliputi seluruh keluarga Myung. Sang ibu semakin menyayangi Li-gon dan berulang kali memeluknya. Para warga juga turut berterima kasih kepada Li-gon karena sudah membangun pusat komunitas di Pulau Yeol. Mendengar Li-gon yang batal menjual pabriknya ke perusahaan buruk, lenyap sudah kekesalan di hati Myung. Cara pandang Myung pun kini berubah. Ia berjanji akan menuruti semua keinginan Li-gon.
Melihat perjuangan seorang ibu yang melahirkan membuat Ligon makin bersikap baik terhadap Myung. Ia bahkan melarang Myung tidur di sofa lagi dan memintanya tidur di atas ranjang. Ligon baru menyadari betapa tak nyamannya posisi tidur Myung saat mereka bertukar tempat. 불편해. Lama-kelamaan, Ligon merasa keegoisannya tak adil untuk Myung dan Sera. Myung yang terus mengalah dan menuruti semua permintaannya membuat Ligon tak tega jika istrinya itu harus menderita tekanan batin karena suaminya mencintai wanita lain. Ligon pada akhirnya meminta Tuan Tak untuk memesan tiket ke New York. Ia merasa harus segera mengakhiri hubungannya dengan Sera. Suatu malam, karena merasa tak nyaman tidur di sofa dan tak tega membiarkan Myung pindah dari ranjang, Ligon memutuskan agar mereka tidur bersama. Namun setelah berusaha tidur dengan tenang tanpa berpikir macam-macam, mereka tetap gelisah karena merasa ada yang aneh dengan perasaan masing-masing. Ketika Myung pamit untuk pindah, tiba-tiba saja Ligon menariknya dalam pelukan dan menyentuh wajah Myung seolah akan menciumnya. Tak ada yang bisa menolak takdir seperti Ligon yang tak mampu menolak pesona Myung. Ketika istrinya tengah terlelap, Ligon memandangi sembari menepuk-nepuk bahunya layaknya menidurkan bayi. Ia telah memantapkan diri untuk sepenuhnya menjadi milik Myung. Keesokan harinya, usai mengikuti kelas orang tua dan makan bersama, Ligon mengajak Myung berkunjung ke kantornya. Seluruh karyawan pun memandangi mereka hingga Myung tertunduk malu dan menolak berjalan berdampingan. Menyadari hal tersebut, Ligon lantas menggandeng tangan Myung dan memintanya untuk percaya diri sebagai istri seorang presdir. 김미영 씨. 미영 씨는 이제 포스트잇이 아니에요. Untuk sesaat, keduanya memang tampak seperti pasangan pengantin baru yang sangat bahagia. Namun ketika keduanya memasuki ruangan Ligon, awan gelap langsung menyelimuti hati Myung yang semula cerah. Bagaimana tidak, Sera tiba-tiba datang dan langsung memeluk Ligon dengan erat di depan mata kepalanya sendiri. Saking bahagianya, Sera baru menyadari jika di ruangan tersebut ada orang lain bersama Ligon. Sebenarnya, Ligon ingin langsung memperkenalkan Myung sebagai istrinya, namun wanita itu segera menyela ucapannya dan mengaku sebagai asisten pribadi Ketua Wang. 저는 왕 회장님 비서입니다. 안녕하세요. Saat berbicara berdua, Ligon memarahi Myung karena menyembunyikan jati dirinya. Namun Myung memiliki alasan tersendiri, karena bagaimanapun Sera tampak sangat bahagia ketika bertemu dengan Ligon. Jika memberitahu status Myung saat ini bukanlah waktu yang tepat dan Sera pasti belum siap menerimanya. Ligon pun setuju dengan alasan Myung dan lantas kembali menemui Sera dengan tawa yang ia buat-buat. Situasi ini tak mudah bagi Ligon. Ia tak ingin menyakiti hati Sera, namun juga tak tega melihat istrinya kesepian. Meskipun Myung tampak baik-baik saja di depan semua orang, sebenarnya ia sering menangis dalam kesendirian. Sementara Ligon dan Myung menghadapi rumitnya perasaan mereka, di luar sana rumor keji berhembus dengan kencang. Rumor itu membawa para wartawan untuk mengejar Myung yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumah. Mereka terus menyudutkan Myung sebagai gadis miskin yang sengaja merebut pria kaya dari sang kekasih demi kehidupan yang mapan. Beruntungnya Daniel datang membantu Myung dan mengusir para wartawan. Daniel bahkan tak segan mengakui dirinya sebagai kakak Myung. 동네 오빠입니다. Rumor itu tak berhenti sampai di sana. Ibu tiri Ligon pun memanfaatkan rumor dan kembalinya Sera untuk memperingatkan Myung bahwa gadis itu hanyalah orang kedua seperti dirinya yang bisa sewaktu-waktu dicampakkan dan tak punya tempat bersandar. Dalam hati, Myung menyetujui ucapan ibu tiri Ligon. Terlebih setelahnya, ketika Myung mengantar Ligon pergi berangkat bekerja, pria itu tampak acuh dan tak melambaikan tangan seperti biasanya. Myung berpikir sikap Ligon yang demikian pastilah karena pertemuan mereka dengan Sera kemarin. Ketika hari hujan, Sera datang tepat ketika Ligon dan Myung baru pulang dari rumah sakit setelah mereka menjenguk ibunya. Dengan ceria, Sera mengatakan akan menemui Nenek Kun sembari membawakan kado. Karena tak ingin terus-menerus membohongi Sera, Ligon akhirnya memberitahu bahwa dirinya sudah menikah dengan Myung sebagai istri sekaligus ibu dari anaknya yang akan lahir. Tentu saja Sera tak percaya dan menganggap Ligon hanya bercanda. Namun ketika mendengar permintaan maaf dari Myung, Sera pun sadar jika Ligon serius dengan ucapannya.
Merasa kecewa, marah dan sakit hati yang ia rasakan membuat Sera tak mampu berkata-kata lebih. Ia pun memilih pergi meninggalkan Ligon yang tangisnya turut lebur bersama hujan. Dalam kesendiriannya, Ligon hanya bisa menangis mengenang kebersamaannya dengan Sera. Untuk menepis rumor, Ketua Wang mengajak Myong ke perkumpulan kelas atas. Di sana, nenek Ligon memperkenalkannya sebagai cucu menantu, istri sang presidir Jangin Chemical. Awalnya orang-orang memuji kecantikan Myong, namun ketika Ketua Wang meninggalkannya karena ada urusan, tamu-tamu itu merundungnya dengan sebutan wanita yang tak tahu malu. Seolah belum cukup, teman Sera yang pernah bertemu dengannya saat bersama Ligon malah menyiram wajah Myong dengan minuman. 그렇게 살지 마. Kehadiran Byung Chul pun turut menambah rasa sesak di dada Myong. Mantan teman kencannya itu tega mempermalukan Myong di depan para tamu dengan membeberkan masa lalunya sebagai karyawan rendahan di sebuah firma hukum. Myong menangis tanpa suara. Para tamu yang terprovokasi ucapan Byung Chul semakin menudingnya sebagai gadis miskin yang ingin menjadi Cinderella. Saat Myong merasa tak ada yang membelanya, tiba-tiba Ligon muncul dengan tawa khasnya di depan panggung. Dengan gayanya yang arogan, Ligon mengusir Byung Chul dan menyebutnya sampah. Ia bahkan memperkenalkan Myong sebagai istrinya dan dengan bangga menyebut Myong sebagai berlian yang tak pantas berada di antara kerikil jelek. Myong memanglah wanita biasa. Sejak kecil, nilai matematikanya selalu buruk. Mungkin ia tak pandai berhitung, namun ia tak akan pernah perhitungan ketika membantu orang lain. Bagi Ligon, istrinya yang biasa-biasa saja itu sangatlah istimewa. Usai memperkenalkan Myong, Ligon mengajaknya pergi ke tepi sungai Han. Di sana ia mengajak Myong berdansa dan memberikan kejutan dengan ledakan kembang api yang indah. Ligon meminta maaf karena ia sempat mengabaikan Myong. Ternyata itu bukan karena ia membenci sang istri, melainkan karena Ligon belum siap kembali. Namun di malam itu, Ligon telah memutuskan akan tetap bersama Myong. Seharusnya Myong merasa senang, namun yang dirasakannya justru merasa ketakutan. Ia takut tak akan mampu melepaskan Ligon saat hari itu tiba. Kekuatan cinta mampu melembutkan hati yang mulanya sekeras batu. Itulah yang terjadi pada Ligon saat ini. Sejak mendeklarasikan dirinya akan kembali bersama Myong, Ligon semakin terang-terangan untuk mengungkapkan rasa cintanya lewat perhatian-perhatian kecil. Myong pun menerimanya dengan senang hati dan bahkan mereka tak segan lagi bermesraan di depan para karyawan maupun di hadapan keluarga Myong. Mana 너희들? Akan tetapi, di balik semua kebahagiaan yang dirasakannya, sebenarnya Ligon tengah khawatir dengan kemungkinan penyakit keturunan yang bisa saja muncul dan membuatnya pergi dalam waktu dekat. Pasalnya, para pria di keluarga Ligon meninggal di usia 30-an. Ligon menceritakan keresahannya pada dokter Octopus bahwa ia ingin hidup setidaknya sampai anaknya berusia 20 tahun. Dengan begitu, ia bisa melindungi anaknya sampai dewasa di mata hukum. Di lain sisi, gara-gara Ligon membatalkan kesepakatan atas penjualan pabrik di pulau, ia pun harus membayar uang penalti yang jumlahnya tak sedikit. Posisi Ligon sebagai presidir pun terancam dilengsarkan. Namun ia menyiasatinya dengan mendapuk Daniel sebagai desainer untuk produk barunya yang akan segera dirilis. Hal itu membuat para tetua kesal lantaran usaha mereka selalu gagal untuk memecat Ligon. 주주총회 앞두고는 이슈 하나 제대로 건져서는 Daniel dan Ligon sebenarnya selalu terlibat perang dingin. Ligon cemburu melihat kedekatan desainer itu dengan istrinya, hingga ia tak menyukai Daniel secara personal. Meskipun demikian, Ligon mengakui kemampuan Daniel secara profesional. Terlebih, kerjasama mereka pun turut menaikkan citra Jangin Chemical di mata publik. Demi menunjang penjualan produk baru mereka, Yong membuat promosi dengan mengatur sesi foto bersama antara Ligon, Myong, dan Daniel. Ligon pun terpaksa setuju karena ia tak mampu lagi membayar penalti jika sampai membatalkan kerjasamanya dengan Daniel. Kesempatan itu juga digunakan Ligon untuk tampil mesra bersama Myong. Myong sangat bahagia diperlakukan Ligon dengan penuh kasih. Terlebih saat ini, mereka juga sering makan siang bersama di kantor. Myong bahkan mengira jika ia bisa hidup selamanya bersama Ligon. Namun telepon dari Sera menjatuhkan angan-angannya itu ke dasar bumi. Sera rupanya meminta bertemu di daerah Gangnam. Ia juga meminta Myong merahasiakannya dari Ligon. Dalam pertemuan itu, Sera membicarakan status pernikahan Ligon dengan Myong yang terjadi tanpa dasar cinta.
Menurutnya, Miyong akan menderita jika terus bersama Ligon karena kebersamaan mereka hanyalah bentuk tanggung jawab atas anak yang dikandung Miyong. Mendengar hal tersebut, Miyong langsung teringat dengan perjanjian perceraian yang pernah diutarakan oleh Ligon. Benar kata Sera, tak ada gunanya Miyong dan Ligon terus bersama karena nantinya mereka juga akan berpisah. Usai bertemu dengan Sera, Miyong menceritakan semuanya kepada Daniel. Daniel yang tak bisa membantu Miyong merasa marah pada dirinya sendiri. Melihat Miyong menderita karena perasaan, membuat Daniel juga tak tega. Ia pun meminta Miyong untuk tinggal sebentar agar Miyong lebih siap ketika bertemu dengan Ligon di rumah. 그런 마음으로 집에 가봤자 이건 씨 얼굴 보면서 더 힘들어할 거잖아요. Sementara itu, Ligon yang baru pulang bekerja mencari Miyong ke seluruh penjuru kamarnya. Namun ia tak menemukan siapapun. Ligon menunggu sang istri di halaman sembari mondar-mandir. Ketika Miyong akhirnya pulang, Ligon langsung memarahinya karena ia sangat cemas. Miyong tak menjawab apa-apa selain memeluk Ligon dengan erat. Hatinya benar-benar menginginkan Ligon, namun ia merasa tak berdaya dengan keadaan mereka yang sangat rumit. 일이 좀 있었어요. 미안해요. Di acara lelang amal, ketua Wang meminta Miyong datang mewakilinya. Alangkah terkejutnya Miyong ketika di tengah acara, cangkir yang ia buat ternyata masuk ke dalam daftar lelang. Rupanya itu adalah perbuatan ibu tiri Ligon yang sengaja ingin mempermalukan Miyong di depan banyak tamu, lantaran nama cangkir itu yang cukup aneh. Nama yang tertera pada cangkir tersebut adalah panggilan yang akan Miyong berikan untuk bayi yang ada dalam kandungannya. Awalnya, cangkir tersebut dilelang dengan harga 10.000 won. Tentu saja tak ada yang mau menawarnya lagi karena bagi mereka itu hanyalah cangkir biasa. Namun ketika Daniel menawarnya dengan harga 1 juta won dan memberikan penjelasan singkat tentang seni yang melibatkan emosi, peserta lelang mulai berani menawar dengan harga yang tinggi. Ligon pun tak mau kalah dan turut menaikkan tawaran untuk mengungguli Daniel. Miyong yang melihatnya pun merasa tak nyaman karena persaingan antara Ligon dan Daniel tampak sangat kentara di depan para peserta. Untuk mengakhirinya, Ligon menawar cangkir buatan Miyong seharga 30 juta won. Jelas saja, tamu yang lain tak berani menawar lebih tinggi dari harga itu. Seharusnya Miyong senang karena ia tak jadi dipermalukan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Miyong semakin takut. Ia pun segera meninggalkan ruangan lelang dan hendak pulang. Ligon yang bingung dengan sikap Miyong berusaha mengejar dan menahannya. Ia terus bertanya apa kesalahannya hingga Miyong selalu ingin menjauh. Lalu mengalirlah semua yang Miyong rasakan selama ini. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Miyong menginginkan sesuatu bagi dirinya sendiri, yakni memiliki Ligon seutuhnya. Namun Miyong sadar bahwa sedekat apapun mereka saat ini, perjanjian cerai telah menunggu untuk ditandatangani. Ia meminta Ligon untuk mengakhiri semuanya saat ini juga sebelum perasaan Miyong semakin dalam. Ligon tak terima bagaimana bisa Miyong tak peka dengan perasaannya karena sesungguhnya mereka saling menginginkan. Melihat Miyong yang terus mengungkapkan rasa takutnya, Ligon tak mampu menahan diri untuk mengecup bibirnya dengan segenap perasaan. Bagai kejatuhan rembulan, Miyong tak pernah menyangka cintanya untuk Ligon akan berbalas. Di malam itu, keduanya saling berpagut demi mengungkapkan perasaan yang selama ini mereka sangkal dalam hati. Ligon tak ragu lagi menyerahkan hidupnya pada Miyong seutuhnya, sementara Miyong amat bahagia karena pada akhirnya ia memiliki seseorang yang mencintai dan dicintainya. Usai berbagi perasaan di malam itu, Ligon merasa ada yang aneh dalam tubuhnya. Gairahnya seolah ingin meledak ketika berada di dekat Miyong, namun Ligon tak mau gegabah dan memaksa Miyong. Sebaliknya, ia berusaha keras mengendalikan diri dan menunggu sampai Miyong tak ragu menerima luapan hasratnya yang begitu menggebu-gebu. Seiring kedekatan keduanya, Ligon dan Miyong pun menjadi lebih antusias dalam menyambut anak mereka yang akan lahir pada tanggal 14 Februari. Usai memeriksakan diri ke dokter, keduanya juga berbelanja pakaian bayi bersama. Kebahagiaan benar-benar tengah meliputi dua sejoli itu, hingga tak sadar bahaya terus mengancam untuk memisahkan mereka. Ibu tiri Ligon yang tak suka ketika kisah cinta Ligon dan Miyong dimuat di majalah lantas mencari sesuatu tentang hubungan mereka.
Suatu hari ketika Ligon dan Myung tengah keluar, ibu tiri Ligon masuk ke kamar dan berhasil menemukan perjanjian cerai yang telah ditandatangani oleh Ligon. Ia pun tersenyum lebar dan langsung membawanya menghadap salah seorang ketua yang selama ini membantunya. Tentu saja, tetua yang serakah amat senang karena pada akhirnya ia menemukan alasan untuk memecat Ligon dalam rapat pemegang saham. 그러다 다시 반지하로 쫓겨나는 수가 있어요. Tak menunggu waktu lama, kabar tentang perjanjian cerai itu pun muncul di majalah dan surat kabar pada keesokan harinya. Sungguh ironis, karena beberapa hari sebelum skandal itu muncul, publik lebih dulu disuguhi kisah cinta manis antara Ligon dan Myung. Di hadapan Ketua Wang dan beberapa tetua lainnya, Ligon dan Myung sama-sama tak bisa menyangkal tentang perjanjian itu. Ketua Wang yang amat terkejut dengan pengakuan mereka, bahkan hampir pingsan karena tekanan darahnya yang naik. 할머니! Di waktu yang bersamaan, Ibu Myung yang juga membaca berita perjanjian cerai di surat kabar lantas mendatangi rumah keluarga Lee untuk menyeret Myung pulang. Meskipun Myung dan Ligon sama-sama memohon untuk diberi kesempatan menjelaskan, Ibu Myung seolah tak peduli. Ia tak rela jika putri kesayangannya diperlakukan sedemikian keji. Bahkan di beberapa artikel, Myung disebut-sebut sebagai wanita yang rela menjual anaknya hanya demi uang. Myung yang tak tega melihat ibunya pada akhirnya setuju untuk pulang bersama, sementara Ligon harus merawat sang nenek yang mendadak pingsan. Baik Ligon maupun Myung sebenarnya telah berencana merayakan ultah mereka bersama-sama. Myung bahkan sudah menyiapkan hadiah cangkir yang dilukisnya sendiri, sementara Ligon sudah memesan tempat di restoran mewah untuk makan malam romantis. Dalam keadaan kacau, Ligon masih ingin menempati janjinya untuk merayakan ultah bersama. Ia juga menyuruh Tuan Tak menyusun rencana agar Myung bisa menyelinap keluar dari rumah tanpa dikejar wartawan yang terus mengganggunya. Sementara Ligon sendiri juga melakukan penyamaran untuk hal yang sama. Myung memang berhasil menjalankan misi, namun saat Ligon dalam perjalanan untuk menemui Myung, Tuan Tak mendapat kabar bahwa para pemegang saham sedang rapat darurat dengan agenda pemecatan Ligon sebagai presidir. Tuan Tak memutar balik kemudi untuk menuju ke perusahaan, namun Ligon bersikeras ingin menemui Myung hanya demi mengucapkan selamat ulang tahun. Sementara itu, Daniel yang melihat berita tentang Ligon dan Myung terlihat termenung. Mengapa skandal perjanjian cerai itu muncul bertepatan dengan hari ultah mereka? Daniel mungkin tak peduli dengan Ligon, namun ia sangat mencemaskan Myung. Ia pun segera menghubungi dan bertanya di manakah Myung saat ini berada. Di lain sisi, Sera yang kehilangan semangat sejak perpisahannya dengan Ligon seperti mendapat angin segar ketika temannya menunjukkan artikel skandal yang mengguncang pernikahan Ligon di internet. Sera pun langsung memesan tiket ke Korea. Ia ingin menggunakan kesempatan itu untuk merebut Ligon kembali. Tak jauh berbeda dengan Sera, Daniel yang cemas akhirnya datang ke tempat yang disebutkan oleh Myung. Dari kejauhan, Daniel melihat Myung terkantuk-kantuk sembari menunggu Ligon datang. Awalnya, ia tak ingin mendekat dan hanya menelpon untuk mendengar sendiri bagaimanakah keadaan Myung. Namun di luar dugaan, Myung menjawab jika dirinya baik-baik saja dan akan makan malam bersama Ligon. 건희 씨하고 같이 있어요. 이제 저녁 먹으려고요. Karena tak tahan lagi, Daniel pun menghampiri Myung dan bertanya mengapa Myung masih mengharapkan pria yang selalu menyakitinya. Myung masih tak mengerti dengan maksud Daniel, hingga pada akhirnya Daniel pun mengatakan perasaannya yang sesungguhnya, bahwa ia ingin menjaga Myung bukan sebagai seorang adik. Di waktu yang bersamaan, Ligon yang kukuh ingin tetap menemui Myung memaksa turun dari mobilnya. Ia tak peduli lagi dengan perusahaan atau apapun. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Myung seorang. Tuan Tak yang awalnya berusaha menghalangi, pada akhirnya menyerah dan membiarkan Ligon berjalan berlawanan arah. Namun baru beberapa langkah, Ligon mendadak pingsan hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit. Entah apa yang terjadi dengan Ligon, saat Myung masih setia menunggunya, Ligon justru tengah menerima perawatan intensif karena ia tak kunjung sadarkan diri. Seharusnya Myung ada bersamanya, namun takdir seolah mempermainkan mereka berdua. Saat Ligon membuka mata, Seralah yang memegangi tangannya dengan tatapan penuh harap. 나야.
Saat membuka mata dan menemukan Sera di sampingnya, Ligon sangat antusias karena mengira lamarannya di Makau telah diterima. Ligon bahkan memanggil Sera dengan sebutan sayang. Meskipun merasa aneh dengan kondisi Ligon, Sera tetap senang karena mengira hubungan keduanya akan kembali seperti dulu. Dari pemeriksaan seorang dokter, ada kemungkinan Ligon mengalami gejala penyakit keturunan keluarganya, yang salah satunya adalah amnesia. Namun sang dokter belum bisa memastikan karena gejala lainnya belum muncul. Bisa jadi Ligon hanya amnesia karena stres dan banyak pikiran. Myong yang mendengar kabar tentang Ligon bergegas datang ke rumah sakit diantar oleh Daniel. Setibanya di sana, kesabaran Myong kembali diuji manakala Ligon tengah berpelukan dengan Sera di depan matanya. Awalnya, Ligon melewati Myong begitu saja seolah tak mengenali. Namun tiba-tiba, Ligon berbalik dan menyapa Myong sebagai seorang gadis cincin anjing. Ternyata, Ligon masih ingat pertemuan pertama mereka sewaktu dikejar anjing. 나 알지. Di sebuah ruang tunggu, Sera mengajak Myong membicarakan kondisi Ligon. Menurutnya, mereka harus menuruti saran dokter untuk tidak memaksa Ligon mengingat apa yang telah terjadi, karena hal itu bisa memperburuk ingatannya. Sera juga meminta Myong untuk menjauhi Ligon. Dalam hati, Sera ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut Ligon kembali. Keesokan harinya, Myong menemui Dokter Octopus. Sang dokter pun menyarankan Myong untuk bersabar dengan kondisi suaminya. Tak diduga, tiba-tiba Ligon masuk ke ruangan dan menaruh curiga ketika Dokter Octopus menunjukkan rekam medisnya kepada Myong. Tak ada jalan lain, Myong pun akhirnya berpura-pura menjadi asisten pribadi Ligon yang direkrut karena keahliannya berlari sewaktu mereka dikejar anjing. Meskipun merasa aneh, Ligon pun akhirnya menerima saja pernyataan itu lantaran Tuan Tak juga turut membenarkan. Sebenarnya, tak masalah bagi Myong jika ia diperlakukan Ligon sebagai asisten. Yang terpenting baginya hanyalah bisa berada di dekat Ligon tanpa merasa asing. Sera yang merasa khawatir lantas memperingatkan Myong untuk menjauhi Ligon. Namun Myong menolaknya karena bagaimanapun ia ingin berada di sisi Ligon sampai ingatannya pulih. 저 만나러 오다가 이렇게 된 거예요. Kondisi Ligon yang amnesia sengaja dirahasiakan oleh Tuan Tak dari semua orang, termasuk Ketua Wang. Myong sendiri juga merahasiakan hal itu dari sang ibu. Baik Ketua Wang maupun Ibu Myong sama-sama kesal dengan Ligon karena tak kunjung meminta maaf dan membawa Myong kembali. Mereka tak tahu saja jika Ligon telah melupakan pernikahannya dan juga perasaannya terhadap Myong. Setelah mengetahui dirinya kehilangan ingatan selama 3 bulan terakhir, Ligon pun memutuskan untuk mengecek ponsel dan menemukan nama siput cinta di kontaknya. Karena penasaran, Ligon menelponnya dan pada akhirnya ia mengetahui jika itu adalah nomor Myong. Ligon lantas memberikan berbagai macam instruksi dan menyuruh Myong segera ke rumah sakit sembari membawa semua yang dipesannya. Saat menunggu Myong, Ligon membuka internet dan menemukan artikel teratas tentang skandal pernikahan kontrak. Ligon pada akhirnya tahu bahwa Myong bukanlah asisten melainkan istrinya. Ketika Myong datang, Ligon mengajaknya berbicara empat mata dan di saat itulah Myong kembali menerima kata-kata yang menyakitkan. Ligon tak ingat jika ia telah jatuh cinta dengan Myong dan bahkan ia menuduh Myong hendak menukar bayinya dengan uang serta meragukan jika dirinya adalah ayah dari bayi itu. Meskipun teramat sedih, Myong berusaha memahami jika Ligon hanya belum mengingatnya saja, bukan tak mencintainya. 외부에서 충격을 그렇게 많이 받으면 안 된다고. Sementara itu, Sera terus berusaha mendekati Ligon. Ia bahkan berhenti dari dunia balet demi cintanya. Namun keputusannya itu ditentang keras oleh sang ibu, lantaran ia tak mau Sera dicap sebagai wanita murahan. Saat Sera makan siang bersama Ligon, tiba-tiba 2 wanita kembar menghampiri mereka. Salah satu wanita itu adalah instruktur di kelas kehamilan, sementara yang lainnya adalah karyawan di toko perlengkapan bayi. Mereka sama-sama menyapa Ligon dan menanyakan kabar Myong. Namun, mereka pun terheran mengapa Ligon makan bersama wanita selain istrinya. Melihat semua itu, Sera pun kesal dan meninggalkan Ligon begitu saja. Saat Ligon menyusulnya, Sera memintanya untuk segera bercerai dengan Myong. Namun Ligon menolak karena ia masih ragu. Bagaimanapun, Myong sedang mengandung anaknya. Sera lantas meyakinkan bahwa ia akan merawat anak itu seperti anaknya sendiri ketika lahir nanti. 그 여자 꽃반 출신이라며 계약 결혼이라며
Usai melewati hari yang melelahkan, Ligon pulang ke rumah dan ketua Wang langsung memarahinya karena tak membawa Myong turut serta. Ligon yang tak mengerti mengapa sang nenek sangat menyayangi Myong hanya bisa mengiyakan dan langsung masuk ke kamar atas saran Tuan Tak. Ligon merasa hanya beberapa hari tak pulang, namun suasana kamarnya telah berubah drastis. Ada buku cerita dan perlengkapan bayi di sana. Ligon juga menemukan buku harian yang ditulis oleh Myong. Saat membacanya, tanpa sadar, Ligon meneteskan air mata. Keesokan harinya, Sarah mengunjungi Ligon di kantor. Ia menanyakan foto mereka yang dulu dipajang di meja. Ligon pun mencarinya di laci. Dan ternyata, selain foto-fotonya dengan Sarah, Ligon juga menemukan permen hati di sana. Seketika, ingatannya kembali tersusun satu persatu, mulai dari pertemuannya dengan Myong hingga bagaimana mereka mengungkapkan perasaan dan akhirnya berpisah. Kaki Ligon pun lantas melangkah keluar. Ia bahkan melepas tangan Sarah yang berusaha menahannya pergi. Sembari mengemudi, Ligon teringat kisah cintanya dengan Myong dan sangat menyesali betapa ia sudah membuat istrinya menderita selama ini. Tangisnya semakin menjadi seiring laju rodanya menuju ke tempat Myong berada. Ketika ingatannya kembali, semua sangat menyakitkan bagi Ligon. Bahkan meskipun sudah sampai di restoran milik keluarga Myong, Ligon tak berani turun dari mobil dan hanya memandangi istrinya dari kejauhan. Ketakutan telah membungkus jiwanya hingga ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya baik dengan Sarah maupun dengan Myong. Menurut Dokter Octopus, mendiang ayahnya dulu mengalami gejala yang sama dengan Ligon dan kian hari kian memburuk. Ligon yang menduga hidupnya tak lama lagi, lantas mengubah surat perjanjian cerai menjadi surat wasiat, yang mana Ligon akan memberikan hak asuh dan seluruh asetnya kepada Myong jika dirinya meninggal dunia. 이혼 합의서에 있는 모든 내용은 없는 걸로 하겠습니다. 대신 Berpisah dengan istri dan calon anak yang sangat dicintai bukanlah hal yang mudah. Untuk terakhir kalinya, Ligon ingin menghabiskan waktu bersama Myong di kelas kehamilan. Saat itu, instruktur meminta mereka untuk menulis surat sambutan bagi sang bayi ketika lahir kelak. Ligon pun meminta Myong menulis surat berdasarkan ucapannya yang tanpa sadar juga merupakan curahan hatinya. Ketenaran, kekayaan, bahkan cinta tak akan ada artinya jika hidupnya tak lama lagi. Itulah yang dirasakan Ligon dan tak ingin ia bagi kepada Myong. Sebelum Ligon mengakhiri pernikahannya, ia lebih dulu menemui Sarah untuk memutuskan hubungan. Sarah yang tak siap berpisah lagi dengannya hanya bisa menangis dan memohon agar mereka bisa kembali seperti saat Myong belum hadir dalam hidup Ligon. Namun Ligon sama sekali tak terpengaruh dengan permintaan Sarah karena keputusannya sudahlah bulat. 없어. 다 내 탓이야. Usai memantapkan hati, Ligon menghubungi Myong untuk bertemu. Ia juga membawa cangkir buatannya dan memberikannya kepada Myong. Saat Myong menerimanya, mengalirlah kata-kata perpisahan dari mulut Ligon. Meskipun sedih, Myong bersikap seolah ia baik-baik saja dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Ligon yang tak suka dengan sikap Myong yang seperti itu lantas memberi nasihat. Tak ada apapun yang berubah dengan menyalahkan diri sendiri. Pada akhirnya, semua orang akan berakhir sendirian sehingga tetaplah kuat menghadapi semuanya. Sebelum berpisah, Ligon memberi pesan kepada Myong bahwa ia harus tetap menjadi lem super. Awalnya, Myong tak terpikirkan bahwa kata-kata Ligon menyeratkan jika ingatannya sudah kembali. Barulah saat ia sampai di seberang jalan, Myong menyadari jika Ligon pasti sudah mengingat kisah cinta mereka. Myong lantas berbalik dan memanggil Ligon, sementara Ligon memilih menguatkan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Namun beberapa detik kemudian, Ligon menyesali perbuatannya. Myong yang hendak berlari menyusul Ligon tiba-tiba terpental akibat ditabrak mobil. Cangkir yang dibawanya pun turut pecah dan begitulah semuanya berlangsung semakin rumit. Organ dalam Myong robek dan harus dioperasi. Namun tindakan itu membutuhkan anestesi yang jelas berbahaya bagi janin. Ligon pun terpaksa memilih untuk menyelamatkan Myong karena tak mungkin juga bayinya bisa bertahan jika kondisi ibunya terus memburuk. Ligon tak mau mengorbankan kedua nyawa yang sangat berarti baginya.
Saat siuman setelah operasi, Myung pun histeris ketika mengetahui bayinya sudah tiada. Lee-gon pun tak bisa melakukan apa-apa selain berusaha menenangkan Myung dan terus-menerus meminta maaf. Rasa bersalah memukulnya hingga ia tak sanggup lagi lebih lama berada di sisi Myung. Setelah pulih, Myung kembali menemui Lee-gon. Sebelum benar-benar berpisah, ia bertanya, maukah Lee-gon melupakan masa lalu dan memulai lagi sedari awal? Namun Lee-gon hanya menjawab dengan permintaan maaf dan hari itu juga keduanya resmi bercerai. Usai perpisahannya dengan Lee-gon, Myung menemui Daniel yang hendak berpamitan sebelum kembali ke Perancis. Daniel telah menjual kafenya karena ia putus asa setelah pencarian adiknya tak pernah membuahkan hasil. Dalam pertemuan itu, Daniel menyodorkan brosur sekolah seni di Perancis dan meminta Myung mempertimbangkannya. Bagaimanapun, Myung harus memulai hidup baru dan seni bisa jadi obat ampuh untuk luka-lukanya. 난 미영 씨가 거기 다니면 좋을 것 같은데. Di hari keberangkatan Myung ke Perancis, Lee-gon bertemu dengan Ibu Myung. Ternyata Ibu Myung pun sudah menjual restoran yang dulu dibeli dengan uang dari Lee-gon. Ibunya merasa tak berhak menerima apa-apa lagi dari mantan menantunya itu. Meskipun menyesali semua yang terjadi, Ibu Myung sangat mengerti bahwa Myung dan Lee-gon sama-sama telah berusaha. Lee-gon tergerak ingin menemui Myung untuk terakhir kalinya. Sayangnya, saat itu Myung sudah berada di bandara bersama Daniel. Lee-gon berusaha mengejar sebelum Myung benar-benar pergi jauh. Namun sekencang apapun suaranya memanggil Myung di bandara, nyatanya keduanya tetap tak bertemu. Myung sendiri yakin bahwa kali ini keduanya benar-benar tak berjodoh. Beberapa tahun kemudian Myung kembali ke Korea dan dananya telah berubah menjadi lebih stylish dengan rambut warna merah anggur. Myung sempat berpapasan dengan Lee-gon, namun sepertinya Myung tak mengenali Lee-gon lagi. Tatapannya saat itu hanya fokus kepada Daniel yang telah menunggunya di bandara. Akan tetapi lain hal bagi Lee-gon. Meskipun sempat terlewat, Lee-gon menoleh dan seolah-olah mengenali bahwa wanita yang sebelumnya berpapasan dengannya adalah Myung. Ia ingin memanggil gadis itu, namun tindakannya terhenti oleh kedatangan Tuan Tak yang menjemputnya. 3 tahun sejak berpisah dengan Myung, pribadi Lee-gon yang dulu sering tiba-tiba memutus kontrak, kini menjadi lebih toleran dan sabar menghadapi rekan bisnis yang hasil kerjanya belum memuaskan. Kesehatannya juga terus membaik. Bahkan menurut Dr. Octopus, hasil tes Lee-gon yang terakhir menunjukkan bahwa penyakit keturunan yang ditakutinya mungkin tak akan pernah muncul. 불행 중 다행이야. 그 이후로는 Di lain sisi, Myung telah menjelma menjadi seniman terkenal dengan nama Ellie Kim. Ia pulang ke Korea untuk mengadakan pameran lukisannya yang pertama di negeri asal. Tentu saja keberhasilan Myung tak lepas dari dukungan Daniel yang selalu ada di sisinya. Meskipun telah bersama dalam waktu yang lama, hubungan keduanya tak pernah berkembang lebih dari seorang teman. Hal serupa juga terjadi dengan Sera dan Lee-gon. Setelah berhenti dari balet, Sera menjadi guru tari di sebuah SMA. Keahlian dan kecantikannya yang memikat membuatnya memiliki banyak penggemar hingga ia sering menerima hadiah. Seperti di hari itu, saat Lee-gon menjemput dan mengajaknya makan siang, Sera baru saja mendapat bunga dan kado dari muridnya yang sudah lulus. Sembari mengobrol dengan Lee-gon, Sera membuka hadiahnya yang ternyata berisi seuntai kalung cantik. Ia lantas ingin memakaikannya dan Lee-gon pun tergerak untuk membantu. Saat Lee-gon tengah memasang kalung di leher Sera, Myung memasuki restoran bersama Daniel. Tak terelakkan lagi, Myung pun melihat kedekatan antara Lee-gon dan Sera dari kejauhan, sehingga ia berpikir jika keduanya telah kembali bersama. Myung lantas memutuskan untuk mengabaikan rasa kecewanya, meskipun sesekali masih mencuri pandang ke meja Lee-gon dan Sera yang tak menyadari kehadirannya. Usai mengantar Sera pulang, Lee-gon segera menuju ke restoran ibu 3 anak milik keluarga Myung. Ternyata, meski sudah tak lagi menjadi menantu, hubungannya dengan mantan mertua masih terjalin hangat. Lee-gon menganggap ibu Myung seperti ibunya sendiri, begitupun sebaliknya. Sang ibu juga sangat senang ketika Lee-gon datang dan memakan masakannya dengan lahap. Setiap kali mereka bertemu, baik Lee-gon maupun ibunya tak pernah sekalipun membicarakan tentang Myung. Meskipun sebenarnya Lee-gon selalu tahu kabar tentang Myung. Di ruang rahasia yang kini menjadi tempatnya mengenang calon bayinya yang telah tiada, Lee-gon juga menyimpan foto-foto terbaru Myung dan brosur pameran lukisannya.
Namun Ligon tak memiliki keberanian untuk menemui mantan istrinya itu karena khawatir akan membuatnya kembali terluka. Ligon tak berminat untuk menikah lagi meskipun ketua Wang terus mendesaknya. Sang nenek bahkan meminta agen perjodohan untuk mencarikan Ligon gadis lajang, walau sebenarnya ketua Wang masih mengharapkan Myong untuk kembali menjadi cucu menantunya. 학력, 재력 뭐 이런 거 다 필요 없어. Karena Ligon tak menunjukkan keinginan menikah lagi, ibu tiri Ligon mendesak Yong untuk ikut kencan buta. Ternyata mereka masih mengincar posisi pewaris Chengin Chemical. Tetua yang selalu membantu mereka pun mengusulkan agar Yong segera menemukan pendamping dan melahirkan anak. Tentunya agar hak pewaris Ligon berpindah kepadanya. Sementara itu, Ligon pergi keluar kota untuk mengunjungi pameran Myong. Di sana ia memesan kamar 2006, namun pihak hotel memberinya kamar 2009. Meskipun Ligon bersikeras meminta untuk bertukar, ia tak mendapatkan apa-apa karena kamar itu sudah lebih dulu ditempati tamu yang lain yang ternyata adalah Myong. Suasana hati Ligon tak karuan lantaran kamar yang dipesannya tak ada dan ia pun bingung antara harus tetap mengunjungi pameran atau tidak. Ligon sangat merindukan Myong, namun ia juga takut untuk menemuinya. Namun pada akhirnya ia datang ke pameran dan bahkan membelikan karangan bunga yang sangat besar. Sambil mengendap-endap karena takut berpapasan dengan Myong, Ligon melihat lukisan-lukisan yang dipajang di pameran, hingga ia menemukan satu lukisan anak kecil dengan dua tangan di samping telinga dan menunjukkan pose seperti mata siput. Ligon kenal betul pose itu adalah lambang siput cinta darinya untuk Myong. Ligon membeli lukisan tersebut dan meminta membungkusnya di tempat. Myong tak menyangka jika lukisan anak yang dibuatnya akan segera laku. Sebenarnya, Myong sendiri tak berniat menjualnya. Ia meminta kontak pembeli lukisannya dengan maksud untuk mengambilnya kembali. Sekuat apapun Ligon menahan diri untuk menghindari Myong, nyatanya ia malah kepanasan sendiri saat melihat kedekatan antara mantan istrinya dengan Daniel. Ligon pun menguntit kemanapun mereka pergi. Saat Myong dan Daniel tampak makin mesra, Ligon justru mengirim pesan sebagai orang yang membeli lukisan dan meminta bertemu di sebuah taman. Ligon memang datang, namun ia tak berani mendekati Myong dan berpura-pura mendadak demam lewat sebuah pesan. Karena penasaran dengan maksud dari lukisan yang dibelinya, ia bertanya kepada Myong. Tanpa sadar, Myong pun mengatakan lewat pesan bahwa lukisan tersebut adalah kenangan berharga yang juga bagian dari dirinya. Kesenangan dan kesuksesannya saat ini tak sebanding dengan hal terindah yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Tentu saja, hal yang bagi Myong adalah kenangan berharga, menurut Ligon hanyalah luka mendalam yang diberikannya. Rasa bersalah pun kembali muncul di benak Ligon, hingga membuatnya menghukum diri lewat minum miras sampai mabuk berat. Saat setengah sadar, Ligon pulang ke hotel dan terus menggedor kamar 206. Myong yang merasa takut sekaligus penasaran, akhirnya membuka pintu. Dan begitulah, keduanya kembali bertemu seperti takdir. Kamar yang digedor-gedor oleh Gun dalam kondisi mabuk ternyata adalah kamar Myong. Pria itu kemudian ambruk dan Myong membawanya masuk ke dalam kamar. Ketika terbangun, Gun menemukan memo dari Myong yang memintanya untuk segera pergi sebelum ia kembali. Ia juga berharap tak akan pernah bertemu lagi dengan Lee Gun. Pertemuan Myong dengan Lee Gun diceritakan kepada Daniel. Suatu kebetulan, pagi ini Daniel memang melihat Lee Gun berdiri di depan kamar wanita itu. Jika Gun bukan lagi orang yang berarti baginya, Myong tak perlu menjelaskan kepada Daniel. 다 알고 있었어요? Saat Lee Gun sedang check out dari hotel, Daniel pun menghampirinya. Gun berterima kasih karena selama ini Daniel telah menjaga dan melindungi Myong. Namun Daniel melakukannya bukan karena Lee Gun, melainkan dirinya yang sangat mencintai dan menyayangi Myong. Selama mereka kenal, Daniel dan Myong saling melengkapi. Ketika Myong bahagia maupun sedih, ia juga selalu ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya. Seperti hari ini ketika Daniel mendapat kabar jika adiknya yang hilang telah ditemukan. Daniel janjian dengan sang adik di sebuah kafe. Pertemuan itu pun terjadi begitu cepat dan berubah menjadi momen yang sangat mengharukan. Tak ingin merusak momen itu, Myong meninggalkan keduanya. Di lain sisi, Yong melihat-lihat foto Myong di internet. Ibunya tak mengira wanita yang lugu dan polos seperti Myong kini menjadi sangat terkenal. Yong sangat merindukannya, begitupun dengan nenek Gun yang ada di sana. 얘 이거 미영이야?
Ketenaran Myong memang tak terelakkan. Pameran hari pertama sangat ramai hingga ia sangat bahagia. Myong pun teringat jika esok hari lukisan yang dibeli Gun harus dikirimkan. Ia masih berusaha agar pembeli mempertimbangkan untuk membatalkan pesanan. Sayangnya, pembeli itu selalu mencari-cari alasan setiap kali akan diajak ketemuan. Mengetahui jika pembeli memiliki seorang anak, Myong membuat lukisan baru dengan gambar ibu dan anak sebagai gantinya. Namun lukisan yang telah dibeli tetap dikirim ke alamat yang tertera, yakni rumah manajer Tak. Saat lukisan itu sudah sampai, Myong mengirim pesan pada si pembeli. Ia berkata akan kembali ke Prancis dalam waktu dekat, sehingga ia menunggu keputusan pembeli dengan segera. 영자님, 제가 조만간 프랑스 Di lain sisi, Yong dan manajer Tak berencana untuk meningkatkan penjualan produk dengan melibatkan karya seniman wanita, sebab visual sangatlah penting. Ada beberapa seniman yang mereka usulkan, yang salah satunya Ellie Kim alias Myong. Namun Gun dengan tegas menolaknya. Manajer Tak tetap memberikan profil dan portofolio masing-masing seniman. Ia juga mengingatkan Gun untuk memisahkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi ketika sedang memilih. Beberapa hari kemudian, Yong mengajak Myong bertemu karena merasa rindu. Terlihat Yong mengagumi Myong yang sekarang telah menjadi wanita yang sukses dan penuh percaya diri. Tanpa disangka, Lee Gun datang. Ia jengkel karena merasa dijebak oleh Yong. Tanpa merasa bersalah, Yong justru berkata jika Myong cocok untuk proyek perusahaan mereka. Yong akan meninggalkan mereka asal bisa berbicara secara resmi. Namun belum sampai membahas urusan bisnis, Myong sudah menolak tawaran itu. Ia justru menyebut agar keduanya tak perlu berhubungan lagi. Ia bukanlah Myong yang dulu, begitu pula dengan Lee Gun. Meskipun Gun bersikeras sudah tak tertarik pada Myong, dalam hatinya tetaplah terpesona dengan wanita itu. Keesokan harinya, Daniel mengajak Myong makan siang dengan sang adik. Sebelum masuk ke restoran, ia melihat adik Daniel berbicara dengan staf agen kredit yang membantu Daniel mencari adiknya. Mereka berdua rupanya bersengkongkol untuk memoroti harta Daniel. Myong yang mengetahuinya pun tak tinggal diam. Saat Daniel sedang menerima telepon, Myong menegur adiknya. Ia merasa bahwa wanita tersebut bukanlah adik Daniel yang asli. Myong tak rela jika Daniel ditipu dan disakiti, sebab pria itu telah susah payah mencari adiknya. Namun, orang tersebut justru memanfaatkan ketulusan Daniel. Orang yang mengaku sebagai adik Daniel terlihat marah dan berusaha memukul Myong. Namun gelas yang ia pegang terlempar dan pecah tepat di kaki Daniel. Setelah banyak hal yang sudah dilewati, Daniel memutuskan untuk berhenti mencari sang adik. Ia percaya jika adiknya sehat dan bahagia di suatu tempat. Saat ini, Daniel hanya ingin memiliki keluarga sendiri. Ucapan itu pun ditafsirkan Myong sebagai keinginan Daniel untuk segera menikah. Tepat sekali, sehari sebelum Myong berangkat ke Prancis, Daniel akan memberitahunya sesuatu. Myong sangat yakin jika Daniel akan melamarnya. Merasa cemas, Myong pun curhat kepada pembeli lukisan alias Gun. Ia menyuruh Myong untuk mempertimbangkan semuanya terlebih dulu. 근데 아직까지 안 자고 뭐 해요? Tibalah di hari itu, Myong bertemu dengan Daniel di acara teater. Ia mempercayakan lukisan anak kepada pembeli lukisan karena esok akan berangkat ke luar negeri. Mengetahui hal itu, Gun tak bisa diam begitu saja. Ia pun mengembalikan lukisan anak sekarang juga dan menanyai keberadaan Myong. Di lain sisi, Daniel menyalakan proyektor dan mulai menggambar. Ia menceritakan pertemuan awal hingga mereka sampai di titik ini. Daniel lantas menuju ke tempat Myong yang sedang duduk sembari membawa bunga. Ia melamar wanita itu dan tepat di waktu yang bersamaan, Gun diam-diam melihatnya dari kejauhan. Myong masih belum memahami perasaannya kepada Daniel. Apakah itu cinta atau sekedar rasa terima kasih karena telah menemaninya ketika terpuruk, sehingga Myong menolak lamaran pria itu. Namun Daniel tak akan menyerah. Mulai saat ini, ia akan mendekati Myong dan sabar menunggu hingga wanita itu siap. Lee Gun yang awalnya ingin mengembalikan lukisan, lantas mengurungkan niatannya. Ia tak sanggup mendengar jawaban Myong atas lamaran Daniel. Ia tak berani mendekati mantan istrinya lagi, padahal manajer Tak mendukungnya untuk kembali dengan Myong. Terlebih saat ini, penyakitnya sudah berangsur sembuh. Sebenarnya, Lee Gun masih khawatir bila sewaktu-waktu penyakit genetiknya kambuh, sehingga lebih baik ia memendam perasaannya dan tetap bersikap dingin terhadap Myong. Seperti saat ini, yang mana adalah hari kematian Gaedong bayi mereka. Ketika Gun menuju ke TKP kecelakaan, Myong sudah ada di sana terlebih dulu. Keduanya sama-sama teringat akan kejadian lampau
yang membuat trauma batin hingga sampai saat ini. Namun Lee Gun pandai menyembunyikannya. Miyong meminta Gun hidup bebas dan melupakan dirinya serta Gaedong. Bukankah ia dulu sudah menyerah dengan hak asuh bayi mereka? Berbeda dengan Miyong, meskipun ia menjalani kehidupan yang baru, ia tak akan pernah melupakan Gaedong. Di malam harinya, Gun mengirim pesan kepada Miyong sebagai pembeli lukisan. Mereka membicarakan banyak hal seperti kakak dan adik. Miyong berkata jika rencananya berubah, maka ia akan tinggal 6 bulan lagi di Seoul sebelum kembali ke Perancis. Tak hanya dengan Miyong, dengan Sera pun, Lee Gun tak ingin menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Hal itu membuat ibu Sera marah dan masuk paksa ke kantor Lee Gun. Wanita itu mengatakan bila Sera selalu menangis setiap kali pulang bertemu dengan pria itu. Menurutnya, Gun hanya mempermainkan perasaan Sera. Dan jika demikian, maka lebih baik hubungan pertemanan di antara keduanya diakhiri. 울 정도로 울고 들어오는 걸 알고 있었어요? Kontrak kerjasama antara Miyong dan Chang-in Chemical sudah dibuat. Pengacara Hong menyerahkan kepada Miyong untuk ditandatangani. Ia juga menyampaikan jika kekurangan biaya, maka Miyong dapat menggunakan uang tunjangan dari Gun. Namun Miyong memintanya untuk tidak membahas soal tunjangan lagi. Setelahnya, Miyong pergi ke restoran milik ibunya. Namun Lee Gun sudah ada di sana terlebih dulu. Ia bahkan mengajak Gun keluar dan menyuruhnya untuk berhenti menemui sang ibu. Lee Gun berdalih jika ia hanya ingin makan masakan ibu Miyong dan tak ada maksud yang lain. Ia juga tak memiliki perasaan lagi terhadap Miyong. Miyong pun mempertanyakan mengapa dirinya yang dipilih untuk bekerja sama dengan perusahaan. Gun tak bisa memutuskan sendiri sebab perusahaanlah yang telah merekomendasikan Miyong. Namun jika Miyong menolak kerjasama, maka ia harus memberikan alasan yang jelas. Pada akhirnya, Miyong mau menandatangani kontrak dengan syarat orang yang dihubungi selama proses bekerja adalah manajer tak. Sikap Miyong pun menjadi sedikit angkuh dan lebih kuat. Dalam hati pun Gun memujinya sangatlah keren. Karena tak mengangkat telepon, Daniel menghampiri Miyong ke studio miliknya. Ia mengkhawatirkan Miyong karena ketika bekerja, Miyong pasti lupa segalanya termasuk urusan makan. Keesokan harinya, Daniel pun mengajak Miyong piknik. Ia rupanya tahu kerjasama yang dilakukan Miyong dengan perusahaan milik Lee Gun. Namun bukannya marah, Daniel justru mendukung Miyong. Mendapat support dari orang terdekat, Miyong semakin bersemangat. 매콤한 게 완전 맛있는데요? Ia lalu mengunjungi kebun milik perusahaan yang ditanami bahan-bahan pembuatan produk. Di waktu yang bersamaan, Lee Gun juga pergi ke tempat itu untuk mengecek sekaligus mencari udara segar. Ia melihat Miyong sedang memotret berbagai tumbuhan untuk keperluan desain. Gun mengikuti setiap langkah Miyong hingga sampailah ia di dekat kolam. Miyong meletakkan kamera dan kertas gambarnya di atas batu, sementara ia pergi ke arah lain untuk memotret tumbuhan. Saat itu, kertas gambar Miyong tertiup angin yang berhamburan. Lee Gun pun mengambilnya satu persatu dan meletakkan ke tempatnya semula, sembari mengawasi Miyong karena ia takut ketahuan. Namun Miyong menyadari keberadaan Lee Gun dan segera mencari sumber suara. Keduanya pun akhirnya dipertemukan. Miyong marah dan menuduh Lee Gun membuntutinya. Padahal sudah berkali-kali ia berkata, jika di luar perusahaan, sebaiknya mereka tak pernah bertemu. Tiba-tiba saja hujan turun dan Gun berinisiatif menutupi Miyong dengan jasnya. Keduanya pun berlari turun ke arah pondokan. Tanpa sadar, Miyong dan Lee Gun seolah menikmati momen itu. Keduanya terperangkap di sebuah pondok dan tak bisa turun ke bukit sebab jembatan yang ada di bawah bukit tergenang air dan aksesnya dibatasi. Tak ada cara lain kecuali tetap tinggal di pondokan itu. Keadaan pun semakin memburuk hingga listrik mati. Untuk menghabiskan waktu, Gun menceritakan banyak hal dan menurutnya suara hujan juga sangat menenangkan. Namun di sela-sela obrolan, Miyong bersikeras ingin turun ke bukit dan hendak segera pulang. Gun berusaha menahannya agar Miyong di sisinya setidaknya sampai hujan reda. Tiba-tiba saja badan Miyong demam dan wajahnya semakin pucat. Ia tak mau Lee Gun memegangnya dan tak mau pria itu terus memperdulikannya. Mulai saat ini dan selanjutnya, Miyong berharap keduanya menjauh karena sudah tak ada lagi hubungan. 이젠 정말 사양하고 싶어요. Miyong pingsan karena demam tinggi ketika ia memaksa akan pergi dari pondokan. Lee Gun dengan telaten merawatnya agar panas tubuh Miyong segera turun. Keesokan harinya, Miyong meninggalkan Lee Gun yang masih tertidur pulas. Sepucuk surat ia tinggalkan sebagai bentuk ucapan pamit. Sementara itu di studio, Daniel sudah menunggu Miyong dengan perasaan yang sangat khawatir. Miyong pun menceritakan hal yang telah ia alami bersama Lee Gun. Karena tak ingin Miyong sakit, Daniel mengajaknya berolahraga. Keduanya pun membeli sepatu olahraga yang sangat nyaman. Sepulangnya dari toko, tanpa keduanya sadari,
Kun sedang mengamati keduanya dari dalam mobil. Di malam harinya, Daniel mendengar pertengkaran antara Sarah dan ibunya. Suatu kebetulan, Daniel memang membeli apartemen di dekat apartemen Sarah, dan kini pun keduanya bertetangga. Sang ibu rupanya menginginkan agar Sarah kembali ke dunia balet. Namun gadis itu lebih nyaman dengan pekerjaannya saat ini. Sarah juga memarahi ibunya agar tak mendatangi Kun lagi. Setelah ibunya pulang, Daniel menghampiri Sarah yang sedang menangis. Pria itu mengajaknya makan es krim untuk menghilangkan kesedihan Sarah. Daniel lalu menanyakan perkembangan hubungannya dengan Lee Kun. Namun gadis itu tak ingin meneruskan obrolan yang tak ada sangkut pautnya dengan Daniel. Pria itu pun merasa obrolan ini masih ada kaitannya dengan dirinya sebab ia telah melamar Myung. Kembali pada Lee Kun yang melarang Yong dan manajer Tak untuk mengantarkan dokumen yang dibutuhkan Myung ke studionya. Jika mereka membawa keluar dokumen rahasia perusahaan, Lee Kun mengancam akan memenjarakan keduanya. Sebaiknya undang saja Myung ke kantor dan biarkan ia melakukan riset tanpa harus membawa dokumen keluar dari perusahaan. 비밀 문서 유출시킨 걸로 내가 두 사람 깜빵 집어넣을 거야. Sebenarnya itu hanyalah alasan Lee Kun karena ia ingin berada di dekat Myung. Selama Myung bekerja di kantor, ia membawakan minuman kesehatan dan banyak vitamin. Lee Kun juga menunggunya di dalam ruangan itu, namun Myung merasa tak nyaman sehingga ia memintanya untuk keluar. Tak hanya memberikannya minuman kesehatan, Lee Kun juga memastikan Myung pulang dengan perasaan tenang, sehingga Lee Kun memantaunya lewat CCTV dan meminta karyawan untuk menyalakan lampu di setiap ruang yang hendak Myung lewati. Tak lupa, Lee Kun juga memesankan taksi untuk wanita itu. Perhatian Lee Kun tak sampai di situ saja. Keesokan paginya, ia membelikan makanan di restoran Ibu Myung. Kali ini, ia ingin makanan tersebut dibungkus agar bisa dimakan bersama Myung di kantornya. Setibanya di kantor, ternyata Myung sudah tidur dan Lee Kun mendekatinya hingga wanita itu terbangun. Mereka pun membuka makanan yang dibeli Lee Kun. Myung pun pada akhirnya sadar jika makanan tersebut berasal dari restoran milik ibunya. Ia terlihat marah karena sudah berkali-kali mengingatkan Lee Kun agar tak bertemu dengan ibunya lagi. Lee Kun membela diri bahwa ia pergi ke sana bukan karena maksud tersembunyi. Ia memang menyukai masakan Ibu Myung dan sudah menganggapnya sebagai ibu sendiri. 순전히 여울대에서 당신 어머니가 해주는 쌈밥을 처음 먹었다고요. Merasa jengkel, Myung akhirnya mengirim pesan pada pembeli lukisan. Hampir saja Lee Kun ketahuan sebab saat itu ponselnya berbunyi. Lee Kun pun segera berlari ke toilet agar Myung tak curiga. Keesokan paginya, Myung mendapat kiriman lukisan pertamanya ketika ia di Paris. Ternyata lukisan itu adalah lukisan seorang pria dengan permen cherry di sekitarnya. Saat sedang buntu dengan pekerjaan, Myung sempat bertukar pesan dengan pembeli lukisan itu. Myung ingin mengingat niat awalnya terjun di bidang ini, namun tetap saja usahanya tak lancar. Pembeli lukisan itu pun memberinya inspirasi, yang mana ada seorang gadis yang hidup di hati setiap wanita. Lewat kalimat itu, Myung pun seketika mendapatkan inspirasi. Lee Kun juga menyemangati Myung agar bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Pada akhirnya, semua pekerjaan Myung dapat terselesaikan. Manajer Tak lalu mengundangnya ke kantor untuk bertemu dengan Lee Kun yang ingin mengucapkan terima kasih. Saat di lobi, ia sempat bertemu dengan Sarah yang awalnya ingin mengajak Lee Kun makan siang. Keduanya pun pergi ke kafe sebelum Myung menghadiri undangan Lee Kun. Sarah sebenarnya merasa khawatir mengenai kolaborasi antara Myung dengan Jang In Chemical. Namun Myung menjelaskan jika ia dan Lee Kun hanya bertemu dalam urusan pekerjaan. 이제 이 일도 끝나가니까 Setelah pertemuan itu, giliran ia pergi menemui Lee Kun. Pria itu mengagumi hasil karya Myung, terlebih saat ditunjukkan ke semua pegawai yang terlibat. Semua orang kagum melihatnya dan yakin jika iklan tersebut akan membuat para wanita tertarik. Saat Myung akan pulang, Lee Kun menghampirinya untuk mengajak makan malam. Wanita itu pun menolak karena akan makan malam bersama di rumah keluarganya. Ternyata hari ini, kakaknya sedang berulang tahun. Untuk terakhir kalinya, Lee Kun menyatakan kepuasannya terhadap kinerja Myung. Perpisahan ini pun bagi mereka terasa cukup menyedihkan. Di tengah perjalanan ke rumah keluarganya, Myung kelupaan membawa hadiah sehingga ia mengabari Daniel lewat telepon jika akan sedikit terlambat. Ketika menuju ke lantai atas, ia melihat Kun sedang berada di sana. Pria itu rupanya membawa sebuah lukisan yang Myung tahu telah dibeli oleh seseorang bernama Yongja. Terbongkarlah sudah bahwa Kun adalah Yongja. Rupanya, Lee Kun berencana mengembalikan lukisan tersebut agar bisa menemani Myung. Hal itu tentu saja sangat mengecewakan bagi Myung. Mengapa Lee Kun tega melakukan perbuatan itu padanya? 어떻게 당신이 나한테 이런 장난을 칠 수가 있어요?
Saat itu Ligun mengakui jika dirinya adalah Lee Yongja, orang yang membeli lukisan. Fakta itu pun membuat Myung merasa kecewa sebab selama 3 tahun ini ia tak bisa melupakan Ligun. Namun ternyata pria itu justru mempermainkan perasaannya. Semua kata-kata manis yang Gun kirimkan sebagai Yongja adalah kepalsuan. Ia hanya bersandiwara agar Myung percaya bahwa Yongja adalah orang yang berbeda. Myung rupanya masuk ke dalam perangkapnya, sementara Gun menganggap Myung tak berubah dan mudah dibodohi. Kata-katanya yang kejam membuat Myung seketika naik darah. Namun ada hal yang membuat Myung lebih sakit hati, yang mana saat itu Ligun berkata bahwa lukisan anak kecil itu seperti lukisan biasa dan tak ada artinya baginya. Berat sebenarnya bagi Ligun untuk mengatakan hal itu. Terlebih kenyataannya, lukisan itu sebenarnya sangatlah berharga. Setiap malam, Gun selalu memandangi dan mengajak lukisan itu berbicara seolah-olah lukisan itu benar-benar hidup. Ia pun termenung di tangga studio milik Myung. Rupanya, Ligun tak menyadari jika sepasang mata Daniel tengah mengawasinya. Pria itu rupanya hendak menjemput Myung karena ia tak kunjung datang. Di lain sisi, efek ucapan Ligun sangatlah menyakiti hati Myung, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke Paris agar tak bertemu lagi dengannya. Rencana itu pun ia utarakan kepada Daniel. Ia mengungkapkan bahwa orang yang membeli lukisan Gaidong adalah Ligun. 못 지킬 것 같아요. Siang harinya, Ji-Yun mengunjungi studio Myung dan menceritakan jika nenek mendaftarkan Gun ke biro jodoh yang dikelolanya. Nenek berharap bisa mendapatkan menantu yang baik hati seperti Myung. Selama ini, Ligun memang tak pernah dekat dengan seorang wanita pun. Myung juga memastikan hal tersebut pada Ji-Yun yang dibenarkan jika Ligun memang sudah melajang sejak bercerai dengan Myung. Bahkan nenek sangat mengkhawatirkannya karena Ligun tak kunjung menikah. Anggapan bahwa Ligun dan Sera berpacaran pun akhirnya terbantahkan. Keduanya ternyata hanyalah bersahabat, namun hari ini Gun akan memutuskan ikatan itu. Ligun berasumsi jika Sera lelah mempertahankan pertemanan keduanya, sehingga ia akan segera mengakhirinya. 이제 그만하자. 그 친구 사이. Keputusan Ligun membuat Sera galau. Ia pun mengajak Daniel minum bersama dan menceritakan keluh kesahnya jika dirinya telah benar-benar ditolak oleh Gun. Karena pria itu sepertinya masih mencintai mantan istrinya. Tak disangka Daniel, ternyata Gun selama ini mengidap penyakit kronis. Ia berpisah dari Myung karena tak mau menyusahkan pasangannya. Informasi itu pun benar-benar membuat Daniel sangat terkejut. Keesokan harinya, ketika sedang berkemas, Myung menemukan surat di pojokan bingkai lukisan yang dikembalikan oleh Ligun. Lukisan itu mengisyaratkan jika Ligun selama ini membohonginya, karena ternyata selama ini Ligun terus mengingat lukisan itu. 다시 떠올리게 돼서 정말 행복했습니다. Ada beberapa kalimat dalam pesan Gun yang ketika dicocokkan tak sinkron dengan ucapannya. Pada akhirnya, Myung menginformasi hal tersebut kepada Gun secara langsung. Ia sekaligus ingin mengembalikan uang pembelian lukisan yang tak diterima Ligun. Myung rupanya ingin memastikan semua ucapan Gun dalam surat ataupun pesan tulus atau hanya kebohongan belaka. Setidaknya sebelum berangkat ke Paris, ia harus mengetahui faktanya. Namun Ligun justru mengusirnya. Karena keberangkatannya ke Paris sangat mendadak, Myung menemui pengacara Hong, yang mana pria itu bertanya mengapa dulu Myung dan Ligun berpisah, padahal sebenarnya keduanya pasangan yang sangat serasi. Myung pun tak tahu karena Ligun tiba-tiba memutuskan hubungan tanpa memberitahu alasannya. 다행히 대표님이 양해해 주셔서. Ada banyak hal yang baru Myung ketahui, yang salah satunya pertemanannya dengan Sera kali ini. Sera juga mengungkit pertemuan keduanya 3 tahun silam ketika ia menunjukkan surat cerai Gun. Sera rupanya ingin meluruskan bahwa surat itu sebenarnya adalah palsu. Ia sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hati Gun kembali. Sebelum berangkat ke Paris, Myung masih menghadiri acara bertajuk Malam Iklan Wanita. Di saat sesi wawancara, ia ditanya tentang proses mendapatkan inspirasi untuk proyeknya dengan Jang In Chemical. Kebetulan, Ligun saat itu sedang berdiri di tangga, tepat di depannya. Dengan tegas Myung menjawab bahwa ada seseorang yang ia percayai yang selalu memberikan ide untuknya. Selama ini, sosok itu juga selalu mendengarkan dan menghibur Myung dengan hangat. Myung sangat berterima kasih kepada orang tersebut. Meski saat ini, ia hilang kontak. Myung yang tulus tak peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang itu. Saat berpamitan dengan ibunya di restoran, tiba-tiba Ligun datang menghampirinya. Ibu Myung memberinya kode untuk meninggalkan tempat. Namun Myung justru memintanya menyiapkan hidangan untuk Ligun. Keduanya pun akhirnya makan di meja yang berbeda tanpa adanya komunikasi.
Setelah berpamitan dengan sang ibu, Myung juga akan menyapa anaknya. Lee-gon pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Keesokan harinya ketika semua sudah siap, Myung menemukan alat rekaman di dalam tasnya. Sepertinya seseorang yang memasukkan alat itu adalah pengacara Hong. Begitu rekaman diputar, terdengar suara Lee-gon yang membacakan sebuah surat wasiat. Lee-gon rupanya merahasiakan penyakitnya dari Myung dan ia akan memberikan studio di Paris untuk mantan istrinya itu. Daniel awalnya berpura-pura tak mendengar ajakan Myung untuk segera berangkat. Namun di tengah perjalanan, ia memutar balik. Daniel tak ingin hidup dalam penyesalan sehingga ia rela mengantarkan Myung ke rumah Lee-gon. Ia berharap Myung bisa memastikan apa yang telah disembunyikan oleh Lee-gon selama ini. Setibanya di rumah Lee-gon, ternyata pria yang mereka cari sedang pergi ke kolumbarium untuk meletakkan foto Gaidong di dekat foto ibunya. Lee-gon juga bercerita kepada sang ibu jika ia tak berani meminta Myung untuk menemaninya di saat ia sedang sakit. Karena Lee-gon tak ada, Myung meminta izin pada nenek untuk menunggu kepulangan mantan suaminya itu di dalam kamarnya. Saat memasuki kamar pribadi Lee-gon, ia pun teringat memori kebersamaan keduanya. Ranjang bayi dan perlengkapannya pun masih disimpan baik oleh Lee-gon. Myung juga membuka komputer milik mantan suaminya yang terdapat video yang ketika di-play muncul wajah Lee-gon. Ternyata video itu dibuat Lee-gon untuk mengingatkan setiap kali ia mengalami amnesia. Myung tak sanggup untuk menontonnya lebih lanjut karena isinya sangat mengharukan. Saat ini, perasaan ingin bertemu dengan Lee-gon sangatlah besar. Saat keluar dari kamar, ia melihat nenek tengah syok setelah melihat siaran televisi. Ternyata terpampang berita jika Lee-gon akan melakukan jumpa pers. Melihat sang nenek yang begitu khawatir ketika mengetahui Gun akan melakukan konferensi pers, Myung berusaha menghentikannya. Ia tak peduli meski di depan rumah telah banyak wartawan yang sudah menunggu. 이건 사장님은 어떻게 되십니까? 혹시 이건 사장님 주연병에 대해서 알고 계십니까? Myung tiba tepat setelah Gun mengumumkan tentang penyakitnya dan alasan mengapa ia mundur dari posisi presiden direktur. Kehadiran Myung menjadi pusat perhatian sehingga semua kamera menyorot ke arahnya. Saat ini Myung tahu alasan Lee Gun mengabaikannya dan ia juga meminta pria itu untuk tidak membohongi hati nurani jika selama ini tak pernah merindukannya. Sayangnya, Gun dengan lantang justru meminta manajer untuk mengusir Myung. Padahal Myung hanya tak mau Gun menderita seorang diri. Ia juga berjanji tak akan pernah meninggalkan Lee Gun karena penyakitnya dan yakin bisa menghadapi semuanya asalkan tetap bersama. Karena sangat mencintai Lee Gun, pada akhirnya kedua insan itu pun berciuman tanpa peduli dengan sorotan kamera. Usai melakukan konferensi pers, keduanya memutuskan menginap di hotel untuk membicarakan kelanjutan hubungan. Meski diingatkan bahwa penyakit Lee Gun tak sepele, Myung yang keras kepala tetap bersikukuh untuk menemani pria itu. Di kamar hotel, keduanya bercengkrama dan menikmati waktu bersama di atas ranjang seperti 3 tahun silam. Baik Myung maupun Lee Gun lebih leluasa dalam mengekspresikan perasaan cintanya. Hingga keesokan harinya, Myung bermaksud meminta izin pada nenek untuk menemani Lee Gun karena ia tak mau Lee Gun yang ia sayangi menghadapi penyakitnya seorang diri. Nenek tak menyetujui ide tersebut karena kakek Lee Gun dulu menderita penyakit yang sama, sehingga beliau pernah berada di posisi Myung saat ini dan tahu risiko yang akan menanti. Merasakan kesungguhan hati Myung, nenek pun menyerah dan akan memberi persetujuan jika ibu Myung merestui mereka untuk rujuk. Sementara itu, rapat dewan untuk membahas pengunduran diri Lee Gun terjadi sangat kacau karena para tetua berselisih pendapat. Mayoritas dari mereka menolak keputusan tersebut, sebab kinerja Lee Gun untuk membesarkan perusahaan selama ini sangatlah bagus. Ketika Gun datang, salah satu tetua yang sejak awal ingin menjatuhkannya, menyuruh Lee Gun untuk membuktikan ucapannya di acara konferensi pers untuk melepas jabatannya. Gun memang akan mengundurkan diri dari posisi presidir, namun hanya dalam waktu 3 bulan untuk menikmati liburan. Selama Lee Gun absen, jabatannya akan diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab dan berkompeten yang tak lain nenek Gun. Tak hanya Lee Gun, Myung pun menyelesaikan masalah dengan bertemu dengan Daniel di kafenya dulu. Ia pun berterima kasih atas semua hal yang pernah Daniel lakukan sehingga Myung bisa sampai di titik ini. Sayangnya, sampai saat ini hati Myung tak dapat berlabuh kepada Daniel. Daniel pun seolah menerimanya dan berlapang dada, meski seolah kuat dan tidak menampakkan kesedihan. Nyatanya, Daniel tetap mabuk untuk melupakan ucapan Myung usai pertemuan itu.
Saat hendak naik ke lift, Sarah menemukan Daniel yang tengah mabuk berat hingga tak mampu berjalan sendiri ke apartemennya. Sarah lah yang memapah Daniel dan menidurkannya ke kasur hingga tak sengaja melihat dua foto anak kecil yang ada di meja dekat ranjang Daniel. Seketika ekspresi Sarah berubah seolah mengingat sesuatu. Di lain sisi, sebagai anggota keluarga Lee Gon yang berpotensi mengidap penyakit yang sama, Yong juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Walaupun dokter menyatakan jika Yong sehat, ia tetap tersugesti mengalami gejala-gejala amnesia sehingga memberitahu pada ibunya. Ibu Yong menyangkal bahwa anaknya lupa ingatan seperti Lee Gon, sebab Yong sebenarnya bukanlah anak kandung dari ayah Lee Gon. Mendengar rahasia yang telah lama dipendam sang ibu, Yong berlari keluar rumah karena ia tak bisa menerima kenyataan ini. Di waktu yang bersamaan, Lee Gon dan Myung akhirnya tiba. Lee Gon mengklarifikasi apa yang telah terjadi, sementara Myung berusaha mengejar Yong. Ibu Yong menceritakan yang sebenarnya pada Lee Gon dan meminta maaf karena telah menutup-nutupi fakta bahwa ia dan Yong bukanlah kakak beradik. Wanita itu juga menyerahkan buku harian ayah Gon yang berisi ungkapan perasaannya sebagai pengidap suatu penyakit yang sesekali mengalami amnesia. Sama seperti dirinya kepada Myung, ayah Lee Gon juga tak tega untuk memberitahu istrinya karena tak mau wanita yang ia sayangi menderita. 나는 그렇게 애썼는데. Sepulang dari menghibur Yong, Myung menghampiri Lee Gon yang tengah menangis dan memeluknya dengan penuh kasih. Lee Gon berterima kasih karena Myung mau menemaninya di saat-saat terpuruk. Keesokan harinya, Myung mengunjungi sang ibu untuk meminta restu rujuk dengan Lee Gon. Ia bahkan ingin menjalani hidup sesuai keinginannya. Ibu Myung saat itu menentang karena tak ingin anaknya menderita jika penyakit Lee Gon kambuh, karena jika waktu itu tiba, pasti Myung hanya akan ditemani kesendirian. Namun Myung dan Lee Gon akan berusaha lebih keras sebab bagaimanapun restu seorang ibulah yang selalu diharapkan oleh anak-anaknya. 저도 엄마 설득하도록 계속 노력해 볼게요. Sementara itu, Yong yang terlihat bersedih lantas menunjukkan surat pengunduran diri pada Lee Gon dan berjanji akan angkat kaki dari rumah bersama sang ibu. Namun dengan berbaik hati, Lee Gon akan tetap menampung mereka sebagai keluarga untuk menemani nenek dan hidup rukun bersama. Sementara Lee Gon memang berencana untuk tinggal di tempat lain dan manajer Tak sedang mencarikan rumah yang cocok. Namun rumah yang dipilihkan terlalu mewah dan mahal menurut Myung, sehingga ia mengajak Lee Gon tinggal di rumah Jion saja. Bukan tanpa syarat, Lee Gon dan Jion telah menandatangani surat kontrak tukar rumah yang sangat menguntungkan pihak Jion, sebab ia akan tinggal di rumah Lee Gon dan dekat dengan pacarnya. Terlebih, dengan adanya kontrak itu, nenek telah memberikan persetujuan. Agar lebih nyaman tinggal di rumah Jion, Lee Gon dan Myung menata barang dan bersih-bersih mulai dari sudut depan hingga belakang. Di sela-sela waktu merapikan rumah, Myung membuka sebuah kotak penyimpanan dan menemukan chip kasino dari Lee Gon saat ia di Macau. Selama memiliki chip tersebut, Myung merasa selalu memiliki harapan dalam hidup dan satu persatu mimpinya telah terwujud. Mulai saat ini, Lee Gon dan Myung berjanji akan hidup bersama dan menanti harapan-harapan baru yang akan muncul di masa depan. 이 소중한 시간 사라지면 안 된다고요. Meski diniatkan untuk berlibur, sebenarnya Myung tetap berangkat kerja. Begitupun dengan Lee Gon yang memiliki kesibukan sendiri. Bukan pergi ke kantor, Lee Gon mengunjungi restoran ibu Myung untuk berjuang mendapatkan restu agar ia bisa rujuk dengan putrinya. Namun, meski secara terang-terangan disuap oleh vitamin, ibu Myung sama sekali tak tergiur dan sikapnya berubah cuek tak seperti biasanya. 솔직히 나 기다렸잖아. Tanpa diduga, wanita itu memberikan jawaban yang membuat Lee Gon tertegun bahwa ia bersedia merawat Gon tanpa syarat dan akan memperlakukannya seperti anak sendiri asalkan Lee Gon melepaskan Myung. Ibu Myung hanya kasihan kepada anaknya yang selama ini menderita, sehingga restu untuk Lee Gon pun tidak diberikan. Ia justru memintanya untuk memahami perasaan seorang ibu. Namun tekad Lee Gon sangatlah kuat, sehingga ia tak akan menyerah, dan keesokan harinya ia mendatangi ibu Myung yang sedang perawatan rambut di salon. Pada upayanya yang kedua, Lee Gon masih gagal karena ibu Myung belum berubah pikiran sebagaimana yang diucapkan Myung bahwa ibunya tak mudah dibujuk. 우리 쌈밥 여인이 아주 단아하게 그 입는 그 한복의 모습 바꿀 수가 있을까? 어?
Di malam harinya, ketika hendak menghabiskan waktu untuk bermesraan dengan Myung, mereka pun kedatangan tamu yang ternyata adalah Tuan Park, Mi-ja, dan Hyung Jun. Ketiga orang itu rupanya hendak mengajak Lee-gon dan Myung untuk bermain kartu. Pada beberapa putaran, Lee-gon selalu dikalahkan oleh Tuan Park dan teman-temannya hingga membuatnya semakin frustasi. Tak tahan melihat hal itu, Myung ikut bermain karena ia yakin dengan kemampuannya untuk memenangkan permainan. Wanita yang awalnya diremehkan oleh Lee-gon berubah menjadi sosok yang susah untuk dikalahkan. Dan tanpa mereka sangka, Myung yang selalu menang ingin terus bermain, bahkan sampai ketiganya tak kuat untuk membuka mata. Keesokan harinya, Lee-gon dan Myung meneruskan misi untuk mendapatkan restu dari sang ibu. Keduanya bahkan mengikuti beliau untuk berolahraga di taman. Berbagai jenis alat olahraga dicoba oleh Lee-gon untuk membuktikan kegigihannya pada calon mertua. Seusai berolahraga, Lee-gon menggendong Myung dengan telaten yang diam-diam membuat hati ibu Myung bahagia. Jika saja Lee-gon tak menderita penyakit aneh, pasti ia akan langsung setuju untuk memberikan restu. Sementara itu, ada hal yang cukup mengganjal di benak Lee-gon tentang sang ayah, sehingga ia pergi ke rumah untuk membuka kembali buku harian mendiang ayahnya. Karena dianggap mengantongi informasi penting, Lee-gon menanyai Ibu Yong mengenai pertemuan terakhir beliau dengan ayahnya. Wanita itu pun mengenang masa lalu, yang mana ayah Lee-gon pergi dari rumah dan meninggalkan ibu Lee-gon serta Lee-gon yang masih kecil. Ayah Lee-gon menetap selama beberapa waktu di rumah Ibu Yong sebelum memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Namun pada akhirnya, beliau mengalami kecelakaan hingga tewas. Lee-gon berterima kasih pada Ibu Yong yang telah memberikan buku harian ayahnya, yang mana itu adalah benda satu-satunya yang masih tersisa dan mengubah persepsi Lee-gon atas sang ayah yang selama ini dianggap telah mengecewakan keluarganya. Ketika membuka kembali buku harian itu, Lee-gon juga menemukan sebuah foto yang terselip di halaman paling belakang, yang tak lain sebuah pohon yang rindang. Lee-gon teringat sesuatu dengan tempat di foto itu yang pernah ia kunjungi bersama sang ayah ketika masih kecil. Demi membantu pencarian, Lee-gon meminta bantuan pada seorang detektif yang ternyata adalah mantan bos perusahaan yang dulu pernah membeli pabriknya. Perusahaan beliau telah bangkrut karena banyak melakukan tindakan ilegal. Jika detektif berhasil menemukan lokasi pohon yang sama persis dengan foto itu, Lee-gon akan membayarnya 2 kali lipat. Mendengar tawaran yang sangat menggiurkan, mereka pun setuju meski tak memiliki clue sama sekali tentang tempat yang sedang dicari Lee-gon. 나만큼 일 잘하는 회사 찾기 어려워. Semenjak melihat foto anak kecil di apartemen Daniel, Sarah berupaya menghindari pria itu setiap kali bertemu. Namun hari ini, ia memberanikan diri untuk memencet bel apartemen Daniel dan menawarkan makanan buatannya sendiri. Karena baru pertama kali memasak, tampilan kue yang dibawakan Sarah kurang menarik, walaupun setelah dicicipi, ternyata rasanya enak juga. Mengenai foto anak perempuan yang dilihat Sarah di dekat ranjang Daniel, ternyata itu merupakan adik kandung Daniel yang menghilang ketika mereka masih kecil. Awalnya Sarah enggan mengatakan, namun kemudian ia mengaku jika anak perempuan di foto itu adalah dirinya. Meskipun sebenarnya ia tak tahu menau mengapa keadaannya bisa seperti ini. 왜 내가 그 사진 속에 있는지. Setelah beberapa hari berlalu, Daniel yang sekian lama tak menemui Myung mengajak gadis itu ke sebuah kafe untuk memberinya hadiah. Bukan barang, melainkan penampilannya bernyanyi di depan panggung yang membuat Myung menangis bahagia karena ia mengenang masa-masa indah mereka. Kebahagiaan itu tak hanya dirasakan oleh Myung, namun juga Lee-gon yang pada akhirnya mendapat restu setelah ibu Myung melihat usaha kerasnya. Akan tetapi, beliau tak sanggup memberikan doa disertai senyuman sehingga tak akan hadir di pernikahan mereka. Beberapa waktu kemudian, sebelum mengikatkan janji suci pernikahan, Lee-gon mengajak Myung yang sudah merias diri dan menggunakan gaun indah untuk pergi ke suatu tempat. Manajer Tak dan yang lainnya pun dibuat panik karena tamu sudah berdatangan, begitupun nenek yang hampir saja pingsan. Alasan dibalik semua itu yakni karena detektif telah menemukan lokasi pohon yang dimaksud Kun, yang mana pohon itu akan segera dipindahkan. Detektif berusaha mengulur waktu agar petugas yang akan memindahkan pohon menunggu kedatangan Lee-gon dan Myung. Setibanya di sana, Lee-gon pun bernostalgia tentang momen kebersamaan terakhirnya dengan sang ayah. Selain bermain dan berbincang, mereka juga mengubur kotak yang hanya bisa dibuka setelah Lee-gon sudah dewasa.
Ligon menggalinya dengan kuat sampai menemukan kotak kayu yang berisi barang-barang kenangannya dengan sang ayah, seperti bola tenis, kancing lengan, dan sebuah surat. Surat tersebut merupakan nasihat yang akan seketika mengubah kehidupan Ligon. 그거나 네가 어른이 돼서 이 Usai membaca surat sang ayah yang tersimpan di kotak kayu dan dikubur di dekat pohon yang menjadi tempat terakhir kali mereka bertemu, perasaan Ligon menjadi lebih lega dan bisa menjalani hidup tanpa beban. Keduanya tiba di lokasi pernikahan tepat setelah manajer Tak meminta para hadirin yang sudah mulai bosan menunggu kedatangan pengantin untuk pulang. Tak ingin melewatkan momen pernikahan putrinya, Ibu Myong yang awalnya menolak untuk hadir tiba-tiba muncul dengan hanbok dan dandanan yang sangat cantik. Berbeda dengan pertama, janji pernikahan kali ini diucapkan dengan sungguh-sungguh dan diakhiri ciuman mesra yang membuat para tamu terharu. Setelah resmi menikah, mereka memilih Pulau Jeju sebagai lokasi bulan madu. Ligon dan Myong menikmati perjalanan, bahkan Myong bisa menyetir sendiri dengan kondisi jalanan yang sepi, sehingga Ligon dapat mencium sang istri dengan puas. Sementara itu, keinginan nenek untuk segera menimang cucu bertolak belakang dengan rencana Ligon untuk menunda momongan selama 6 bulan. Ia rupanya ingin menikmati momen pernikahan bersama Myong. Pada akhirnya, nenek merencanakan proyek yang sama seperti kejadian di Makau 3 tahun yang lalu. Dibantu manajer Tak, ia meminta pelayan bar memasukkan obat kuat ke dalam minuman Ligon dan Myong. Sepertinya dosis obat dari Tuan Pak sangatlah kuat, sebab meski hanya menenggak 1 gelas minuman, Myong dan Ligon langsung sempoyongan menuju ke kamar hotel. Keesokan paginya, tanpa mengingat detail apapun, keduanya terbangun dalam kondisi tidak berpakaian, persis pengalaman di Makau. Mengetahui sedang dijebak, Ligon dan Myong mencari otak di balik rencana konyol ini, yang tak lain manajer Tak dan Lyong. Hari kedua berada di Pulau Jeju, Ligon dan Myong masih di mabuk asmara. Keduanya tak pernah meninggalkan satu sama lain, yang mana Ligon yakin jika Myong merupakan orang yang ditakdirkan untuknya semenjak insiden cincin yang menggelinding di pusat perbelanjaan. Pembicaraan romantis di bawah gemerlapnya bintang menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup mereka. Beberapa waktu kemudian setelah bulan madu yang panas, Myong akhirnya hamil dan akan dikaruniai anak kembar. Yang mana hal itu sesuai dengan doa Ibu Yong agar mereka diberi anak kembar agar berkahnya berlipat-lipat. Sementara itu, Daniel memastikan foto anak perempuan yang selalu ia simpan adalah Sarah kepada ibu gadis itu yang tak pernah disangkal sedikit pun. Mengetahui fakta jika selama ini ia diadopsi dan wanita yang membesarkannya bukanlah ibu kandung, Sarah sepertinya sulit menerimanya. Di satu sisi, ia pun merasa beruntung masih diberi kesempatan untuk bertemu satu-satunya keluarga yang memiliki hubungan darah yang tak lain adalah Daniel. Sebulan dari kejadian itu, Sarah mendapatkan pesan dari Daniel jika tengah membersihkan rumah yang berisi ajakan untuk menikmati es krim di bawah jembatan. Setibanya di lokasi, Sarah mendekati Daniel yang sedang menggambar wajah seorang wanita yang mirip dirinya. Sesuai janjinya, alih-alih membeli es krim seorang diri, Daniel menggandeng Sarah untuk pergi ke tukang es krim bersama agar kejadian di masa lalu tak terulang kembali. 우리 미영이 손 꼭 잡고 다녀야지. Banyaknya kebersamaan yang terlewat membuat Daniel memberikan perhatian penuh pada Sarah agar hubungan mereka semakin dekat dan semakin akrab. Daniel juga meluangkan waktu untuk menjemput Sarah ke sekolah tempatnya mengajar balet dan mengetahui bahwa popularitas sang adik tidak kalah dengan dirinya. Sementara itu, Ligon melakukan pemeriksaan medis dan hasilnya tak ada tanda-tanda kemunculan penyakit sehingga dokter memintanya untuk menjalani hidup dengan lebih tenang. Tanpa disangka, dokter keluarga Ligon naksir kepada Ibu Myong dan ternyata cintanya pun terbalaskan. Orang-orang terdekat Ligon yang lain satu persatu telah menemukan kebahagiaannya. Manajer Tak juga kini memiliki hobi baru yakni menari. Karena kemampuannya hari demi hari kian berkembang, instruktur tari manajer Tak berkata bahwa ia bisa mengikuti pertandingan dengan legenda penari yang tak lain adalah pengacara Hong. Sebagai seorang pengacara yang pekerjaan sehari-harinya membuat sakit kepala, pengacara Hong membutuhkan hobi yang menggairahkan. Selain mereka berdua, Yong juga bergembira karena kisah cintanya dengan Jeon berjalan mulus setelah keluarga kedua belah pihak bertemu.
Tanpa diduga Ibu Yong, restoran tempat mereka makan siang merupakan anak perusahaan ayah Jion dan bahkan beliau mengenal Nenek Kun secara akrab. Jion selama ini menyembunyikan identitas dan keluarganya yang berasal dari kalangan elit untuk melihat siapakah yang benar-benar tulus padanya. Mengetahui jika ia akan berbesan dengan konglomerat, Ibu Yong berubah pikiran dan menginginkan mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Beberapa tahun kemudian, anak Lee Gon dan Myung kembar laki-laki dan perempuan dan sudah besar serta hidup dipenuhi kebahagiaan. Saat piknik bersama di taman, Lee Gon membacakan dongeng menarik yang didengar oleh mereka dengan antusias. Lee Gon dan Myung sangat bahagia melalui pernikahan mereka dan bisa saling melengkapi. Tak ada penyesalan sedikit pun terhadap hal-hal yang telah dilewati karena meskipun dibumbui kesedihan dan masalah, namun selalu berakhir dengan kegembiraan. Dan film pun berakhir. 자 빨리. 건희 씨. 지금 나하고 꼭 같이